ucapan pada Saudara Menteri Koperasi dan UKM dan Saudara Menteri BUMN atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini. Sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat kerja hari ini ada sedikit perbedaan antara Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan Menteri BUMN Republik Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM yang pertama pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2020, dua progres realisasi tahun anggaran 2020, tiga pembahasan RKL anggaran 2020, dan empat progres dan evaluasi BPUM. Untuk Kementerian BUMN, pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2020, kemudian progres realisasi tahun anggaran 2021, dan pembahasan RKKL tahun anggaran 2022, dan PMN tahun anggaran 22, dan tambahan PNM tahun anggaran 2021. Mohon persetujuan kawan-kawan, bisa setuju ya? Untuk pembahasan terhadap RUU tersebut. Selain itu, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020. Kedua, huruf H dan I Peraturan DPR tentang tata tertib tahun 2020 adalah mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN serta membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi. Dalam hal ini adalah Komisi 6. Selanjutnya dalam pasal 173 ayat 5 menyebutkan bahwa Badan Anggaran melakukan pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dengan keputusan rapat kerja komisi dengan pemerintah serta laporan keuangan pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut, rapat kerja Komisi 6 DPR RI ini dilaksanakan sesuai Surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/09356 DPR RI 7 Romawi 2021 tanggal 13 Juli 2001 perihal penyampaian rancangan jadwal pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, jadwal pembahasan RUU tentang APBN anggaran 2022. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan kepada Saudara Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk menyampaikan penjelasan mengenai pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2020, kemudian progres realisasi tahun anggaran 2020. Kepada Saudara Menteri BUMN Republik Indonesia untuk menyampaikan penjelasan juga mengenai pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2020, progres realisasi tahun anggaran 2021, pembahasan RKKL tahun anggaran 2022, dan tambahan PNM tahun 2021. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6, laporan keuangan tahun anggaran 2020, kedua realisasi anggaran tahun 2021, ketiga rencana kegiatan dan anggaran 2022, dan pelaksanaan Banpres Produktif Usaha Mikro tahun 2021. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2020, Kementerian Koperasi dan UKM mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Alokasi pagu tahun 2020 adalah 29.474.605.608 Pada pagu tersebut terdapat alokasi BPUM sebesar 28,8 triliun rupiah, di mana BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah 2.400.000 per pelaku usaha mikro kepada 12 juta penerima. Lebih lanjut, total realisasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebesar 29.203.276.678 atau mencapai 99,26%. Yang kedua, progres realisasi anggaran tahun anggaran 2021. Total pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sebesar 16.111.513.460.000 rupiah dan sudah terrealisasi 90,35% atau sebesar 14.564.380.363 rupiah. Kami menargetkan pada triwulan 3 ini akan tercapai realisasi sebesar 98,18% dan pada bulan Desember 99,53%. Yang ketiga, besaran pagu anggaran tahun 2022 Kementerian Koperasi dan UKM berdasarkan surat Menteri Bappenas dan Keuangan tanggal 23 Juli 2021 ada sebesar 1.441.784.886.000 rupiah. Terkait hal itu, dalam kesempatan rapat ini, kami mengusulkan adanya perubahan pagu anggaran per program, di mana yang semula untuk program dukungan manajemen sebesar 370.430.390.000 rupiah menjadi 380.796.902.000 rupiah, dan program kewirausahaan UKM dan koperasi yang semula sebesar 1.334.496.000 rupiah menjadi 1.053.187.984.000 rupiah. Dengan rincian anggaran antara lain: 1. Pembiayaan rumah produksi bersama factory sharing sebesar 100 miliar, sistem database tunggal UMKM sebesar 405,3 miliar,
Yang ketiga, fungsi pendidikan sebesar 236,69 miliar. Keempat, anggaran PNBP pada BLU sebesar 231,14 miliar. 5, prioritas nasional sebesar 203,17 miliar. 6, belanja operasional pegawai sebesar 120,27 miliar. Dan operasional pemeliharaan sebesar 82,98 miliar. Oleh karena itu, terkait usulan perubahan ini, maka kami meminta persetujuan realisasi Banpres produktif usaha mikro tahun 2021. Tahap pertama tersalurkan 100% kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran sebesar 11.760 miliar rupiah. Tahap kedua dianggarkan sebesar 3,6 triliun untuk 3 juta pelaku usaha mikro dan sudah terrealisasi sebesar 2.451 miliar 962 juta 400 ribu rupiah kepada 2 juta 0,04 pelaku usaha ya, mikro. Sehingga secara keseluruhan dana BPUM sebesar 15,36 triliun yang diperuntukkan bagi 12,8 juta pelaku usaha mikro kini sudah terrealisasi sebesar 14,21 triliun bagi 11,84 juta pelaku usaha mikro atau sebesar 92,53%. Nah, lalu kami ingin sampaikan juga manfaat Banpres produktif usaha mikro. Banpres produktif usaha mikro memberikan manfaat yang cukup besar kepada pelaku usaha mikro di tengah pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK, BCG Joint Research terkait program, Bank menilai bahwa arus kas debitur terbantu di tengah pelambatan aktivitas ekonomi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan atau kewajiban pengeluaran tetap atau rutin termasuk angsuran pinjaman dan biaya operasional untuk tetap bertahan beroperasi usaha. Berdasarkan laporan kajian efektivitas program PEN Provinsi Jawa Barat oleh Badan Kebijakan Fiskal dan LPPM ITB, manfaat BPUM antara lain membantu memperkuat modal kerja dan konsumsi rumah tangga sehingga menjadi pilar untuk menangani risiko turunnya pertumbuhan ekonomi. BPUM efektifkan penerimanya dari zaman internet. Optimalkan penyaluran BPUM agar tepat sasaran dan memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukan, maka terdapat beberapa rekomendasi U21 antara lain Pertama, verifikasi validasi data calon penerima BPUM tahun 2021 menjadi keharusan dalam rangka mendukung terwujudnya basis data tunggal UMKM yang terintegrasi. Kedua, pengawasan intensif yang disertai dengan pengaturan sanksi terhadap pihak pengusul akan dapat meminimalisir yang sesuai peraturan perundang-undangan. Pendampingan oleh calon penerima BPUM diperlukan agar dapat mengarahkan penggunaan bantuan sesuai dengan peruntukan. Dan keempat, penggunaan online monitoring system untuk mempermudah sistem pengawasan serta monep terhadap pengelolaan program bantuan bagi UMKM.
Bapak Ibu sekalian, program BPWM bukan hanya sekedar untuk membantu cash flow usaha mikro, tapi juga di awal diarahkan oleh Komite PEN untuk memperkuat daya beli masyarakat, terutama untuk ikut mendorong pertumbuhan di kuartal 2, 3. Demikian kami sampaikan realisasi anggaran tahun 2021 beserta rencana kegiatan dan anggaran tahun 2022 Kementerian Koperasi dan UKM. Kiranya penjelasan yang kami sampaikan dapat diterima oleh para pimpinan dan anggota Dewan Komisi 6 DPR RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk semua. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Menteri Koperasi dan UKM. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri BUMN Republik Indonesia Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebaikan. Terima kasih Komisi 6 yang hadir hari ini dan seluruh anggota di Komisi 6 yang tentu hadir juga hari ini. Di audit terakhir ini berdasarkan revaluasi daripada nilai tanah dan bangunan. Di slide berikutnya bisa kami paparkan secara detail bahwa anggaran yang diberikan pada tahun 2021 itu adalah 244,8, di mana penyerapannya di 61%. Ini pun terdiri dari belanja pegawai, yaitu dari 58 sekarang itu kurang lebih 39,36 miliar. Lalu dari belanja modal dari 10,7 miliar sekarang terpakai 4,93, dan kami tetap optimis di tahun 2021 ini kita bisa tetap menyerap di atas 90%. Tapi hari ini di bulan Agustus masih 61%. Di paparan berikutnya, untuk kinerja tahun anggaran 2022, kami mendapat persetujuan 5,16 miliar. Itu yang kami bisa paparkan untuk laporan keuangan tahun 2020 dan 2021 dan juga 2022 sebagai anggaran acuan sementara. Untuk PMN sendiri mungkin setelah lanjut. Untuk PMN, alhamdulillah oleh tentu pimpinan Komisi 6 dan anggota Komisi 6, di mana kita ketahui mayoritas dari PMN ini adalah penugasan dan sebagian restrukturisasi. Untuk daripada restrukturisasi AFG yaitu 20 triliun, lalu untuk HK 6,208 triliun, Pelindo 1,2 triliun, ITDC 470 miliar, lalu KIW 977 miliar, dan PAL 1,28 triliun, dan PLN sendiri 5 triliun. Adapun yang kami bisa laporkan sampai hari ini yang sudah cair itu 6,2 triliun untuk HK. Yang lainnya masih dalam proses, ini terima kasih. Dan tentu untuk penambahan sendiri, ini kemarin juga sudah masuk di HK yaitu 9 triliun dan waskita sendiri 7,9 triliun. Jadi totalnya 16,9 triliun PMN tambahan ini. Tentu ini sebagian besar seperti yang sudah dipaparkan juga untuk penugasan dan restrukturisasi, ini juga sudah masuk. Terima kasih atas dukungan Komisi 6. Adapun untuk PMN 2022, dari pada pertemuan kami dengan Kementerian Keuangan, ini yang baru disetujui adalah kelima BUMN ini, yaitu Perumnas,
PLN, HK, Waskita, dan ADI oleh Kementerian Keuangan dimasukkan di dalam klaster infrastruktur. Jadi kalau kita lihat di Kementerian Keuangan itu ada 4 klaster. Nah, kita dimasukkan ke dalam klaster infrastruktur untuk yang 5 ini. Nilainya sendiri yang sudah kami dapatkan seperti usulan terakhir yang kita berikan kepada Kementerian Keuangan yang sudah waktu itu dibahas di Komisi 6, yaitu HK kurang lebih 23, Waskita 3, PLN 5, Perumnas sendiri 1,57 dan ADI. Yang lainnya sendiri kami masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Keuangan. Itu pimpinan sementara untuk PMN 2022. Awalnya 33 kita bahas di Komisi 6, terus akhirnya disetujui 16 ini. Dari yang 2021. Yang tambahan. Hanya disetujui 16,9. 16. Ya. Yang kereta api hilang ya Pak Menteri? Yang di PMN 2021 tambahan kereta api hilang dah. Belum masuk sekarang. Belum masuk. Belum. Jadi baru yang sudah disetujui 2021 itu yang 35 ini, slide-nya diulang kalau boleh. 2021 slide. Mana slide? Kemarin dari rapat dengan Kemenkyu sebenarnya sudah diketok yang 16,9 ini. Ini Pak Menteri, ya. 9 untuk HK, 7,9 untuk. Jadi yang HK untuk penyelesaian tol Sumatera itu selain 6,28 ditambah 9 di penambahan. Okay. Lalu untuk restrukturisasi Waskita dalam penyelesaian tol sendiri itu 7,9. Jadi baru 2 ini yang 16,9. Ya. Tapi yang sebelumnya yang dibahas di dengan Komisi 6 yang 35 ini sudah selesai dan terima kasih atas dukungannya. Yang untuk HK 6,2 triliun sudah cair hari ini. Okay. Yang sisanya dalam proses. Ya. Ya, jadi totalnya 15 untuk penyelesaian tol. Cukup dulu Pak Menteri. Terima kasih kepada Saudara Menteri Koperasi, UKM, dan Menteri BUMN telah menyampaikan penjelasannya. Kami akan kesempatan kepada Komisi 6 yang hadir secara fisik dan virtual untuk memberikan tanggapan maupun masukan terhadap penjelasan yang telah disampaikan oleh kedua menteri yang hadir pada hari ini. Sesuai dengan aturan rapat kita selama pandemi, maka kita akan beri kesempatan dulu kepada masing-masing juru bicara, fraksi dulu. Kami persilakan untuk juru bicara yang sudah konsolidasi pertanyaan dengan anggota-anggota Poksinya. Aturannya juru bicara dulu. Kami persilakan untuk fraksi PDI Perjuangan, juru bicaranya Mbak Evita Nursanti. Terima kasih Bapak Pimpinan, Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Koperasi dan UMKM, serta jajaran yang saya hormati. Saya kepada Pak Menteri UMKM dan Koperasi dulu Pak. Kalau soal anggaran saya lihat penyerapan tahun 2020 bagus ya Pak ya. Tahun 2021 sepertinya hanya tinggal 3 bulan dan penyerapannya kelihatannya akan terserap dengan baik kalau untuk UMKM. Kemudian hal lainnya itu Pak, sebenarnya kita sering membahas ya Pak program kerja dari Kementerian Koperasi ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Koperasi. Dari pertama saya masuk ke Komisi 6 ini sudah 2 tahun,
kita bicarakan, tapi kita tidak pernah membicarakan apakah kita akan melakukan pada periode ini atau tidak. Tentunya saya berharap Pak Menteri bahwa kita bisa menuntaskan problematika dari perundang-undangan koperasi pasca daripada penolakan dari MK, Pak. Karena di sini juga kita bisa memasukkan antara usulan lembaga penjamin simpanan koperasi yang kita bicarakan. Nah, mestinya di periode ini Pak Menteri meninggalkan sesuatu lah Pak Menteri. Di periode Pak Menteri ini undang-undang koperasi ini bisa jadi Pak dan bisa diteruskan pembicaraan mengenai ini. Kemudian mengenai banpres atau bantuan UMKM dan lain-lain. Saya tuh pengen tahu sebenarnya Pak Menteri, itu data itu berapa sih data yang mendaftar untuk mendapatkan, berapa banyak yang ditolak. Terus terang Pak Menteri, kelemahan daripada Kementerian Koperasi dan UMKM ini bagi kami Komisi 6, setiap kami minta data itu nggak pernah dapat Pak Menteri. Susah sekali dapat data dari Pak Menteri ini. Mungkin Pak Menteri bisa memperkuat tim Pak Menteri untuk sistemnya monitoring ini. Karena bukan apa-apa Pak Menteri, kita ini dipilih oleh rakyat ya Pak Menteri ya. Jadi kita wajib untuk mempertahankan suara kita di dapil kita. Tapi terus terang Pak Menteri, dari program-program kementerian yang lain yang mempermalukan kita sekarang ini adalah programnya Pak Menteri. Begitu banyaknya kita dikasih alokasi 1.000, 2.000, 3.000. Yang diterima paling cuma 2.000. Yang diterima 200, 300 Pak Menteri. Saking malunya saya Pak Menteri, yang tahun ini saya nggak mengusulkan. Karena kenapa? Kalau diusulkan Pak Menteri cuma kasih sedikit, saya malu turun dapil Pak Menteri. Itu konsekuensinya Pak. Nah ini Pak Menteri juga mesti memikirkan bagaimana sistem sebenarnya yang harus kita lakukan Pak. Jadi program Bapak jalan, komitmen kita kepada konstituen kita juga jalan gitu Pak Menteri. Ini kan uang bukan untuk kita Pak Menteri. Yang kita perjuangkan ini kan untuk rakyat. Kok kita dipersulit? Kemudian waktu itu Pak Menteri mengatakan karena peraturan dari pemerintah sekarang ini hanya yang bisa mengusulkan itu dinas. Kan begitu Pak Menteri. Tapi saya dengar lagi statement Pak Menteri juga bahwa amburadul ditangani tunggal oleh dinas. Mau dicari lagi cara yang lain. Jadi gimana Pak Menteri ininya? Kapan ini hal ini bisa dilakukan dengan sistem yang benar gitu loh Pak Menteri. Karena apakah kita ini DPR RI ini lembaga negara loh Pak Menteri. Apakah posisi kita itu lebih rendah dari kepala dinas? Sehingga kita tidak bisa untuk mengusulkan calon penerima daripada banpres tersebut. Nah ini sebenarnya hal-hal Pak Menteri akan menjawab, saya tahu itu keputusan ratas apa-apa ratas ya kan, keputusan sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Namun demikian Pak Menteri kan bisa berargumentasi dong. Yang punya masa itu di dapil yang tahu kalau mau benar Pak Menteri turunnya ke siapa, ya kita. Kita yang tahu siapa yang benar-benar butuh di sana, siapa yang tidak. Nah tolong Pak Menteri, saya sistemnya dibangun deh Pak Menteri. Sistem yang terbaik seperti apa? Bayangkan begitu Pak Menteri memberi kita bisa kasih 3.000. Satu pun saya nggak mau ngambil. Teman-teman juga banyak yang nggak mau ngambil Pak Menteri. Karena takut dikejar di dapil nanti. Ketika kita ke dapil yang turun cuma 200 kan kita malu. Jadi saya minta Pak Menteri untuk memperbaiki sistem ini Pak Menteri. Gimana caranya sehingga komitmen kita kepada konstituen kita di dapil bisa terpenuhi dan program Pak Menteri itu juga bisa berjalan dengan baik gitu loh. Kemudian Pak Menteri, sekarang ini kan kita tahu, tadi saya bicara mengenai koperasi ya Pak Menteri ya, bahwa di era kemajuan teknologi dan informatika yang begitu cepat Pak Menteri, itu banyak sekali lahirnya pinjaman-pinjaman online Pak Menteri. Sementara kita tahu pinjaman online ini banyak menghancurkan UMKM kita dan masyarakat kita. Tadi kenapa saya sama Pak Menteri, tolong di Pak Menteri segera namanya undang-undang koperasi ini diselesaikan Pak Menteri. Karena menurut saya itu satu-satunya yang terbaik. Koperasi itu sebagai penyaluran untuk permodalan dari UMKM. Memang kita ada 64 juta usaha mikro. Tapi kita tahu bahwa 30 juta itu belum memiliki akses terhadap pinjaman. Nah ini adalah solusi
solusi daripada yang belum mendapatkan itu melalui koperasi Pak Menteri, daripada mereka pergi kepada pinjaman-pinjaman online yang banyak yang melakukan penipuan Pak Menteri. Jadi itu yang menjadi pesanan saya kepada Pak Menteri. Kalau kepada Pak Menteri BUMN, saya rasa penjelasannya cukup jelas, ya kan, dana yang terserap anggarannya juga kecil, mau diomongin apa ya Pak, nggak banyak ya Pak ya. Hanya di sini saya bertanya mengenai progres realisasi anggaran 2021. Bapak ini kan baru mencapai 50% ya Pak. 5? Jadi ada yang 45, ada yang 58, ya kan? Nah ini kan tinggal 3 bulan lagi Pak Menteri. Pak Menteri anggarannya udah kecil, ngabisinnya susah juga gitu. Ya kan, anggaran kecil ngabisin kok susah banget gitu. Jadi itu tolong diinikan Pak Menteri. Kemudian ya saya juga agak ini ya Pak ya, bahwa realisasi anggaran Bapak tahun 2022 itu lebih rendah dari anggaran 2021. Nah ini kenapa, sebabnya apa, saya nggak mengerti juga nih Pak Menteri. Mungkin Pak Menteri bisa jelaskan nantinya. Kemudian mengenai PMN, nah ini mungkin saya melihat Pak Menteri, kita kan sedang membahas undang-undang BUMN. Ada baiknya ya Pak Menteri ya, kita tegaskan di undang-undang BUMN itu yang bisa menerima PMN itu siapa? Apakah itu wajib 100% modal milik negara? Terus yang sudah go public, apakah perlu dikasih PMN? Seharusnya kan nggak perlu lagi. Kalau dia perlu dana kan dia bisa pergi ke bursa saham dan lain-lain Pak Menteri. Nah hal-hal ini yang mungkin saya rasa di undang-undang, teman-teman yang membahas undang-undang BUMN bisa diatur siapa sih sebenarnya yang berhak untuk menerima PMN ini ke depan. Kemudian Pak Menteri, kemarin ini kita sudah bertemu dengan beberapa holdingisasi dan lain-lain. Saya melihat, saya senang membaca informasi di media bahwa restrukturisasi dari PTPN itu berhasil dengan baik. Saya berharap itu benar ya Pak. Dan saya melihat kenapa berhasil, saya pelajari karena dia itu melakukan transformasi bisnis. Nah saya berharap Pak Menteri, dari apa yang kita ketemu dengan rangkan Pak Balai Pustaka itu kan masuk salah satu yang program restrukturisasi. Saya mengusulkan pada waktu itu, tolonglah mungkin Balai Pustaka ini bisa kita lakukan transformasi. Sekarang ini kan eranya era digital Pak Menteri. Sekarang kita nggak punya buku-buku sejarah, buku Bung Karno apa yang e-books. Nggak punya. Semua sejarah apa kita itu belum belum elektronik. Sehingga lama-lama itu bisa hilang Pak Menteri. Bagaimana Balai Pustaka ini menjadi Balai Pustaka modern yang memfasilitasi semua informasi melalui digital Pak Menteri. Mulai buku sejarah, mulai apa semuanya itu dilakukan oleh Balai Pustaka. Lakukan transformasi sehingga itu juga berguna bagi masyarakat kita. Kemudian Pak Menteri, saya juga usulkan kemarin waktu di rapat PT Inti. PT Inti itu juga masuk dari salah satu yang menjadi perusahaan yang akan direstrukturisasi. Saya juga usulkan Pak Menteri, itu juga harus dilakukan transformasi. Kita kan tahu Pak Menteri, negara kita sekarang ini Pak, kedaulatan informasi itu kita tidak miliki. Kenapa PT Inti ini tidak dijadikan Pak? Kalau perlu PMN Pak, kita punya data center sendiri, kita punya cloud sendiri, kita punya sendiri Pak. Yang benar-benar pertahanan dan keamanan kita itu bisa, security-nya itu bisa terjamin Pak Menteri. Ditransform aja PT Inti Pak untuk melakukan itu. Bikin Zoom meeting masih pakai asing punya sekarang ini. Ratas dari Menteri DPR itu semuanya terbuka di asing, tertutup di Indonesia. Jadikan PT Inti ini menjadi benar-benar ya yang namanya platform, aplikasi yang menginikan kerahasiaan negara ini dijalankan sama PT Inti. Karena Telkom itu kan setengahnya masih milik orang asing Pak Menteri. Masih ada intervensi daripada pemegang saham. Tapi kalau PT Inti ini bisa kita bentuk dia. Ya kan sekarang ini satelit aja kita nggak punya pertahanan kita. Yang kita miliki sendiri Pak Menteri. Nah jadikanlah PT Inti ini benar-benar untuk hal-hal kedaulatan daripada informasi kita ke depan Pak Menteri. Saya rasa demikian saja Bapak Pimpinan, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk juru bicara dari fraksi P3 dulu ya.
Bapak Haji Ahmad Baudowi, Esos MSI. Wah, lengkap sekali. Mempersiapkan Bapak Nusron Wahid dari Partai Golkar. Wakil Direktur TKN itu dulu, Dre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja, Ketua, nanti mungkin ditambahi oleh Bu Eli. Langsung saja kepada Menteri Koperasi dan UKM. Ini sebenarnya apa yang dikeluhkan Bu Evita tadi itu sudah kita wanti-wanti ketika Menkop UKM mengubah Permenkopnya terkait dengan penyaluran BPUM. Bahwasanya data tunggal ataupun aspirasi tunggal melalui dinas di satu sisi baik, tetapi di sisi yang lain justru berpotensi terjadi kooptasi di situ. Karena kami terus terang saja di Komisi 6 ini kalau dibilang jengkel ya sangat jengkel. Bayangkan kita yang ikut menyetujui anggaran terkait dengan BPUM sendiri itu untuk sekedar menyampaikan aspirasi yang dititipkan kepada kita itu tidak bisa. Karena kita sudah prediksi dari awal data yang dikirimkan oleh teman-teman anggota dari berbagai latar belakang partai politik belum tentu dimasukkan oleh dinas. Karena misalkan banyak hal diantaranya perbedaan ketika pilkada, perbedaan background politik, ataupun hal yang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman waktu itu mengajukan 1000 bahkan lebih, kalau sampai realisasi 200 itu udah luar biasa. Banyak alasannya, tetapi intinya ya tidak diusulkan oleh dinas. Nah, sekarang harus dicarikan caranya seperti apa. Misalkan Kementerian Koperasi menginstruksikan kepada dinasnya masing-masing, tetapi sekedar instruksi sama aja, realisasi di lapangan bohong gitu. Ya konkretnya seperti yang dulu kita sampaikan, ubah itu Permenkopnya kembali seperti yang tahun 2020. Malu kita Pak, ikut menyetujui anggaran triliunan untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang datanya real di lapangan, tidak bisa. Banyak alasannya, disuruh apa? Usulkan ulang, diusulkan ulang juga nggak bisa, karena memang tidak diajukan. Kita ini DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan level di daerah, bukan juga LSM kita ini, resmi kita ini, punya hak konstitusi kita itu, lembaga tinggi negara lah, bukan tertinggi. Ya setara presiden gitu. Yang ngomong gitu kan. Jadi itu masalahnya. Saya takut dikira ngomong saja, saya bawa datanya Pak, ribuan di sini nih Pak. Ribuan ditolak. Kalaupun susah nanti nyalinya, kita siapkan dengan soft file-nya. Nanti dikirain DPR-nya bohong. Datanya ada di sini. Teman-teman yang lain juga saya kira punya data semua. Ini harus dicarikan solusinya. Itu untuk Kementerian Koperasi dan UKM. Selebihnya nanti kita bicarakan, misalkan perlu forum tertutup, saya usulkan kepada pimpinan untuk nanti ada forum tertutup. Kalau misalkan tidak bisa dibuka. Tapi harusnya bisa dibuka, wong itu data publik kok. Yang kedua, sama juga dengan Kementerian BUMN, saya kira kalau dari sini terkait dengan anggaran itu tidak ada persoalan. Cuman tadi sekilas Menteri menyampaikan khususnya kaitannya dengan yang penambahan di 2021, sementara baru 16,9 triliun dan di 2022 hanya sementara 5 yang disetujui. Mungkin Pak Menteri nanti bisa menyampaikan, kalau perlu forum tertutup, menyampaikan apa kendalanya, apa yang bisa dibantu oleh Komisi 6. Tentu yang kita bantu dengan cara-cara kita, dengan jalur konstitusional, bukan apa-apa. Karena kan tidak semuanya data itu bisa diungkap kepada publik. Mungkin ada forum tersendiri nanti, entah skorsing atau seperti apa, supaya Pak Menteri bisa lebih terbuka menyampaikan. Selanjutnya Pak Menteri, terkait dengan BUMN, kita tahu banyak aset-aset BUMN itu yang dikelola oleh swasta, dikerjasamakan dengan swasta terkait dengan aset-aset BUMN. Kami sementara ini belum pernah mendapatkan informasi detailnya terkait dengan progresnya.
Misalkan lahannya Angkasa Pura dikerjasamakan dengan pihak swasta untuk membangun apartemen. Tentu nanti di Komisi 6 akan menggunakan haknya juga, apakah nanti akan dibentuk panja aset BUMN, tapi itu keputusan kita semua lah. Tapi paling tidak kami ingin menyampaikan kepada Pak Menteri banyak hal yang perlu kami ketahui terkait dengan di aset-aset BUMN yang dikelola, dikerjasamakan dengan pihak swasta tersebut. Saya kira itu Ketua, singkat saja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli mungkin ada yang ditambahkan? Izin pimpinan untuk menambahkan sedikit saja. Ya. Aku sebenarnya tidak memberikan kesempatan, tapi karena Bu Eli ya oke deh. Terima kasih pimpinan. Spesial. Subjektif. Kalau Andre yang minta nggak usah dikasih. Ya, saya dari Mohon singkat aja, Bu. Sedikit saja menyampaikan masih mengenai bantuan BPUM. Ini mungkin saya berbeda. Oh, mohon izin untuk bantuan BPUM saya stop dulu. Nanti saya yang ingin mengambil suatu solusi bijak lah ya. Iya. Tapi ini ada masukan masyarakat mungkin yang perlu didengarkan gitu. Ya. Ya, jadi mungkin saya agak berbeda dengan teman-teman yang lain tadi disampaikan oleh Mas Awi dan Bu Evita. Kalau beliau sangat sedikit mendapatkannya. Ini alhamdulillah saya mengajukan 5.600 sekian dan yang sudah di SK-kan 2.673. Jadi sudah 50%. Jadi ya alhamdulillah gitu ini berjalan lancar. Dan untuk pencairannya sekarang melampirkan SKU dan foto usaha gitu. Jadi mengurangi data fiktif seperti yang sebelum-sebelumnya. Namun tentunya masih ada saja masalah-masalah di lapangan yang ditemukan, pengaduan-pengaduan masyarakat kepada saya antara lain ini peserta menerima pemberitahuan mendapatkan dana BPUM, tapi begitu mereka ke bank, jadi data identitas dan data perbankan tidak sama. Misalnya panggilan atas nama Ali dengan nomor NIK sekian. Begitu beliau ke bank, data itu tidak ada, yang keluar data orang lain itu ya. Itu bagaimana bisa terjadi ya. Jadi ini kesalahan bukan pada penerima peserta, tapi mungkin data di banknya yang salah gitu. Tapi beliau sampai sekarang tidak bisa menerima. Lalu yang kedua juga ada nama di KTP ada perbedaan huruf, misalnya Haika pakai nama I pada saat pendaftaran. Begitu di BRI pakai Y, itu pun menjadi masalah. Dan diminta diurus ke kecamatan tetapi tidak bisa juga cair gitu ya. Jadi ini mungkin harus dicarikan solusinya seperti apa karena beliau pun mereka sampai sekarang masih menunggu uang ini bisa cair. Dan yang terakhir juga kemarin saya bilang kepada yang sudah mendapatkan 2,4 yang awal itu mereka tidak akan mendapatkan kembali, tapi ternyata alhamdulillah mereka otomatis dapat kembali gitu masuk. Sementara yang daftar baru belum mendapatkan apa-apa dan sampai sekarang ini tidak dapat. Jadi permasalahannya di mana? Jadi mohon ini solusinya disampaikan juga menjadi bahan evaluasi. Terima kasih pimpinan, mungkin segitu saja. Kawan-kawan, terkait dengan BPUM kita mau adakan rapat tersendiri. Yang pertama mengenai hal yang terkait dengan data Bampres ini Pak Menteri. Fakta di lapangan tadi dikatakan seperti kasusnya Bu Eli dan juga kasus beberapa kawan. Saya pikir perlu ada kepastian terkait penerima BPUM karena uangnya juga demikian besar. Dan BPUM ini betul-betul sangat bermanfaat bagi kawan-kawan UKM di masa pandemi ini. Maka nanti kita Komisi 6 akan minta secara khusus kita adakan rapat yang terkait dengan mungkin bisa evaluasi sementara terhadap pelaksanaan BPUM, mungkin yang sudah diterima bagi pelaku usaha maupun yang direncanakan ke depan. Terkait dengan hal itu kawan-kawan yang ingin menyampaikan terkait dengan BPUM, karena ini rapat terbuka, saya katakan bahwa ini hak konstitusional kami Pak Menteri. Dan saya selalu juga menjamin baik itu aspirasi pasar maupun beberapa permohonan yang terkait dengan CSR Pak Menteri BUMN, saya pastikan bahwa kami dari anggota DPR khususnya di Komisi 6 betul-betul mengawal ini di dalam pelaksanaan di lapangan. Tidak ada game lain kecuali menyampaikan aspirasi. Kalau toh kami dapatkan apresiasi dan berdampak pada elektoral,
itu konsekuensi dari kami membalas dukungan kawan-kawan yang sudah memberikan amanah pada kami sebagai anggota DPR. Ini mohon yang perlu saya tegaskan, karena ada salah persepsi nanti di koran muncul kita kejar-kejar, karena ini wilayah domain Satuan 3 adalah kementerian, tapi wilayah kami mengajukan aspirasi dari daerah pemilihan kami juga itu merupakan amanat undang-undang. Tapi ya dan tidaknya tetap domain dari kementerian atau eksekutif. Dan kami bisa diaudit oleh BPK atau lembaga lainnya, hal-hal yang terkait dengan aspirasi kami anggota DPR bisa dikatakan silakan Pak Menteri BUMN, apakah aspirasinya Aryo Bimo dengan CSR dengan korporasi itu lebih bagusan korporasi, silakan audit beberapa hal yang saya ajukan misalnya. Ini sangat transparan dan akuntabel, dan saya kira era demokrasi ditandai dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap kebijakan maupun anggaran. Selanjutnya kami persilakan juru bicara dari Partai Golkar yang terdaftar Pak Nusron Wahid. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih sama Pak Menek BUMN, berkat Pak Erick Thohir Liga 1 sepak bola diadakan lagi. Yang nomor 2, terima kasih sekali juga sama Pak Erick Thohir yang sudah mengkonversi Perum PFN, Produksi Film Nasional, menjadi perusahaan yang akan membiayai film-film nasional. Nah, kalau nanti film-film nasional akan diseleksi sebelum dibiayai oleh PFN, kami mengusulkan artisnya diseleksi oleh pimpinan Komisi 6. Nah, bagaimana? Cocok Pak Bimo? Baik, terima kasih. Tolong dimasukkan dalam kesimpulan rapat, Pak. Ya, cocok. Mumpung ketemu antara Pak Erik sama Pak Teten Mas Duki, saya ingin ngomong tentang mengusulkan program kepada Pak Teten tentang sinkronisasi dan konvergensi program antara Menek BUMN dengan konsepnya pengembangan mikro usaha di Menek Kemenkop dan UMKM. Begini Pak, salah satu wafatnya dan tewasnya pedagang kelontong di kampung-kampung itu adalah ketidakmampuan untuk bersaing dengan Indomaret maupun Alfamart. Maka muncullah konsep warung warga dan konsep e-warung yang diinisiat oleh BUMN dan Kemensos. E-warung diinisiat oleh Kemensos dengan pelakunya adalah BRI sama BNI, di samping dijadikan sebagai agen keuangan dan laku pandai, juga dijadikan sebagai tempat penyaluran bansos BN, bantuan pangan non tunai. Kemudian berdikari mengusung warung warga yang tujuannya juga sama dalam rangka untuk bagaimana revitalisasi toko kelontong supaya survive menghadapi serangan Hypermart dan jaringan Indomart dan Alfamart yang itu sesungguhnya sudah dilarang oleh Presiden dan diatur dalam Perpres 112 tahun 2007, tetapi tidak pernah terimplementasi dengan baik oleh Menteri Perdagangan sebagai leading sektornya maupun oleh Menek UKM dan oleh yang lain. Karena itu saya mengusulkan konkret, pelatihan capacity buildingnya warung warga tolong diprogramkan oleh Kemenkop UMKM. Pelatihan capacity buildingnya, isi bisnisnya biarkan serahkan sama Pak Erick Thohir lewat berdikari BRI dan BNI dan holding BUMN pangan tersebut. Sehingga ini sinergi yang baik. Supaya apa? Supaya uangnya BUMN
tidak dihabiskan untuk pelatihan dan capacity building. Sehingga capacity buildingnya dilakukan oleh Menkop dan UMKM. Kalau kita bisa melatih 1 juta toko kelontong dengan standarisasi manajemen yang baik dan jaminan supply stok yang baik, saya kira ini akan menjadi momentum kebangkitan ekonomi mikro. Dan bisa juga dalam implementasi pelaksanaannya nanti bekerjasama dengan MES, masyarakat ekonomi syariah. Sehingga akan menjadi dalam konteks satu sisi kebangkitan ekonomi umat juga. Kalau kita mau bicara umat, yang ini bicara mikro, yang ini bicara keumatan. Sehingga nanti akan terjadi revolving dan turbulensi ekonomi yang pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dan ada dimensi keadilan di situ dalam rangka menghadapi Hypermart, Indomaret dan Alfamart. Saya terpaksa sebut nama karena menurut kajian dari lembaga LPEM UI tahun 2007 dulu ketika saya masih di Komisi 6 di sini, setiap 1 Indomaret itu mematikan 400 toko kelontong. Nah, ini kalau itu bisa kita fasilitasi, saya kira akan menjadi penyelamatan terhadap pelaku ekonomi mikro kita. Hanya memang problemnya adalah kita tahu toko kelontong ini tidak transparansi manajemennya tidak baik, standar mutunya dan sebagainya. Inilah tugasnya Pak Teten untuk melakukan itu semua. Nah, isi barangnya nanti adalah dari Pak Erick Thohir. Poin kedua, tentang temuan BPK 1 triliun lebih BPUM di Kemenkom. Tentang BPUM. Saya mohon Pak narasi judul, kadang-kadang antara judul berita dengan isi konten audit itu kadang-kadang beda. Nah, karena itu saya minta kalau bisa dijelaskan di forum ini isi kontennya auditnya itu kayak apa. Apa sih yang dipersoalkan oleh BPK? Karena kami belum baca, jujur kami belum baca meskipun laporannya sudah diserahkan kepada kita semester ini, tapi memang kami belum baca. Saya tahunya dari media massa. Karena itu daripada saya salah, saya mohon dijelaskan dan manakala bisa untuk disampaikan dengan baik, exit programnya kayak apa untuk mengatasi temuan BPK tersebut. Kemudian yang kedua untuk Pak Erick. Ketiga, Pak. Yang ketiga untuk Pak Erick. Dalam rapat sebelumnya itu tambahan PMN tahun 2021 itu 3,3 triliun, Pak. HK itu 19 triliun, Waskita 7,9, kemudian KAI itu 7 triliun dengan asumsi 4,3 T untuk KCIC dan 2,7 untuk LRT. Nah, ini nanti kalau ini ternyata yang KAI-nya ini dihapus, ini juga akan berdampak terhadap masa depan KCIC yang memang sudah berdarah-darah dan akan memperlambat lagi implementasi LRT yang sudah jadi tapi sampai sekarang belum terimplementasi operasionalisasinya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Pak, salah satu usaha BUMN yang di Bapak kelola yang paling terpukul dalam pandemi ini adalah kereta api, karena arus mobilitas manusianya terhambat. Nah, tapi kereta api pada satu sisi mempunyai peluang, yaitu adalah mengangkut barang logistik. Cuma ketika mengangkut barang logistik, kereta api ini kalah bersaing dengan angkutan darat. Nah, karena itu dalam rangka menyelamatkan kereta api, kami mengusulkan supaya Pak Menteri BUMN itu bicara serius dengan Menteri Perhubungan agar benar-benar menjalankan Undang-Undang Nomor 2, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Apa itu isi undang-undangnya? Tentang over dimension overloading. Jadi angkutan darat yang melebihi 20 ton itu nggak boleh masuk. Saya lihat di jalan tol Jawa ini yang dibangun oleh Waskita, itu sudah banyak yang
jelek bangunannya Pak. Nah kalau saya pulang ke Dapil itu, ke Semarang dan ke Kudus itu, kenapa? Karena terlalu banyak truk-truk itu mengangkut baja, mengangkut mobil, mengangkut macam-macam yang muatannya itu melebihi dari kapasitas 20 ton. Itu membuat umur jalan itu menjadi pendek. Kalau umur jalan menjadi pendek, Waskita Karya boro-boro untuk restrukturisasi utang, asumsi bisnisnya nggak ketutup. Karena apa? Dalam waktu 5 tahun sudah rusak jalannya. Karena itu saya usul Pak, odol ini, overdimension, overloading ini kalau bisa diperlakukan pada tahun ini. Yang terakhir Pak, untuk sekedar ini review Pak, untuk PMN tahun 2022, Perumnas 1,7 Pak, PLN berapa Pak ya? 5 yang disetujuin. 5,8. HK? HK 19. Betul. Yang kami lihat yang sudah didapatkan, tapi tentu kan ini masih butuh proses dari Kemenq. Siap Pak, betul. Itu yang Perumnas itu 1,57. 1,57. HK 5,8. HK Waskita Adi 198. Baik Pak. Baik Pak, apa-apa Pak. Khusus untuk PLN Pak, kami setuju pada prinsipnya program penambahan dan percepatan elektrifikasi. Karena memang supply listrik kita itu melebihi dari kapasitas yang ada sekarang. Cuma ada satu catatan Pak. Kami tidak setuju dan belum setuju program kompor induksi yang dijadikan masuk dalam satu paket program elektrifikasi. Kenapa Pak? Lagi-lagi Pak keberpihakan. Kalau ada kompor induksi, pertama mematikan agen LPG dan pangkalan LPG se-Indonesia yang jumlahnya itu sebanyak 1,5 juta. Nah, ini yang pertama Pak. Ya kan? Yang nomor 2 Pak, si miskin ini kalau langsung konversi ke sini, wattnya tinggi Pak. Sehingga akan membebani bayar listriknya lebih banyak. Saya kira untuk kompor induksi, saya kira perlu kita tengok terlebih dahulu. Saya kira itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Bimo? Betul Pak Bimo? Mantap. Pak Daeng Muhammad dari fraksi PAN. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri Koperasi dan UKM, Kang Teten Mas Duki. Yang saya hormati Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa rapat bersama. Banyak hal sudah disampaikan oleh teman-teman di Komisi 6 berkaitan dengan evaluasi terhadap serapan anggaran maupun terhadap output dari serapan anggaran yang sudah dilakukan tahun 2020. Tidak banyak sebetulnya yang ingin saya soroti berkaitan dengan yang pertama adalah Kementerian Koperasi. Tadi banyak dipersoalan kaitan BPUM. Saking banyak persoalannya, kalau saya sih sudah merasakan dan sudah diwakili oleh teman-teman semuanya. Kalau bicara konteks manfaat kaitan BPUM, saya jujur saja, saya orang yang memberikan apresiasi Pak. Manfaat buat rakyat itu sangat baik. Jadi kalau bicara untuk penguatan modal, ya karena apa? Artinya mereka mampu bertahan. Sebetulnya ketika dunia usaha kecil menengah ini bergerak, memang daya beli masyarakat kita kan drop. Ketika ada ini, mereka mampu bertahan minimum ketika PPKM kayak kemarin, mereka minimum
punya modal penguatan untuk mereka tetap mampu bertahan sehingga mereka tetap operasional. Walaupun misalnya pengusaha-pengusaha yang tukang bakso dan lain-lain kayak begitu. Kalau ditanya manfaat, is okay, manfaatnya banyak. Tapi saya sering dalam renungan saya ini, saya berbicara Pak Teten sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Ketika anggaran yang begitu besar disalurkan oleh kementerian, muncul namanya adalah realisasi anggaran. Realisasi anggaran itu buat saya harus berkorelasi dengan output. Outputnya apa? Outputnya kembali kepada nama kementerian, Koperasi dan UKM. Saya berharap Pak Teten, setiap serapan anggaran yang dilakukan tiap tahun itu, tahun berikutnya Pak Teten pasti mengajukan anggaran, tapi melakukan evaluasi, Pak. Capaiannya seperti apa? Bukan hanya capaian penyerapan terhadap anggaran, tapi capaian pada tujuan kenapa anggaran itu ada. Itu yang penting. Supaya apa? Supaya konsep Kementerian UKM itu mampu mengupgrading gitu. Saya jarang sekali, Pak, ketika saya berhubungan dengan Dinas Koperasi Perdagangan di tiap pemerintah daerah, kalau ada bantuan koperasi, pertama adalah kelompok dari kekuasaan. Kedua, koperasinya ya itu aja. Nggak berubah, Pak. Jadi fungsi koperasi adalah mereka membina orang yang memang kelompok mereka, tidak mengupgrade atau menambah. Jadi sebetulnya yang harus dilakukan adalah evaluasi. Minimum lebih baik begini, Pak Menteri. Saya lebih suka Pak Menteri mengupgrade tiap tahun ada 10 atau 20 koperasi di setiap kabupaten di Republik ini yang berubah statusnya, naik grade-nya, gitu loh. Menjadi koperasi yang lebih mapan, lebih bagus, sehingga mampu menghidupi kelompok anggotanya yang ada di koperasi itu. Ini maksud saya adalah proses tindak lanjut dari realisasi anggaran, pembinaan, sehingga mereka naik kelasnya, menjadi koperasi yang mapan dan bisa mandiri. Ini catatannya, Pak. Sehingga progresnya jelas, dan ada juga kajian-kajiannya. Persoalannya koperasi itu tidak berkembang karena apa? Gitu loh. Apa bikin koperasi hanya untuk minta bantuan, atau bikin koperasi hanya untuk menyerap hal-hal yang kira-kira supporting dari pemerintah. Mereka tidak pernah menjadi koperasi yang mandiri. Satu contoh di dapil saya, ada rumput laut yang begitu potensial. Mereka bikin koperasi, tapi mereka hanya jadi pengumpul, yang eksportirnya, pengelolanya adalah pengusaha-pengusaha besar. Mereka cuma dikasih jatah untuk mengeringkan, setelah itu dikasih kompensasi, 1 kilo dikasih untung sekian. Cuman begitu. Kalau ini dibina kan mereka dikembangkan jadi pengusaha yang lebih besar, manfaat dari rumput laut yang lebih potensial, dengan kreativitas produksinya yang oke, mesin pendukungnya oke, ada sinkronisme gitu antara koperasi, pembinaan, Kementerian Perindustrian. Jadi sinergi ini mampu mengupgrade ini menjadi lebih baik. Ini catatan-catatan saja Pak Menteri. Tapi kalau bicara manfaat, insya Allah ini bermanfaat buat mereka. Saya bangga mereka mampu bertahan dengan kondisi ini. Dan ini sebetulnya yang bisa menjaga daya beli masyarakat kita. Jadi kemarin itu sebetulnya yang membuat pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah daya beli ini muncul karena persoalan BPUM, Pak. Itu catatannya sampai 7% itu. Yang kedua untuk Pak Menteri BUMN, saya orang yang berkali-kali saya bilang bahwa saya akan mendukung langkah-langkah Kementerian BUMN. Bahkan saya berharap banyak Pak Erick Thohir mampu mewarnai, bukan diwarnai Pak. Menjadi subjek, menjadi fa'il, bukan menjadi maf'ul. Yang saya harapkan adalah sama tadi. Proses penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, walaupun kadang-kadang saya agak bingung juga Pak. 345,8 turun menjadi 244,8, turun lagi. Pagunya nanti 208 miliar. BUMN loh. Se-Republik Indonesia yang diandalkan untuk berkontribusi besar menopang keuangan negara. Ini kadang-kadang nggak match gitu. Kayak kita mau mancing ikan paus sama ikan betrik, Pak.
Kenapa anggaran ini saya anggap tidak presentatif untuk mengupgrade ke kualitas dari BUMN kita? BUMN kita itu perlu evaluasi banyak, Pak. Banyak masukan yang saya sampaikan kepada Pak Menteri, karena saya berharap banyak. Saya akan mendukung apa yang dilakukan. Bahkan saya kemarin baca berita kaitan tentang PT Perindo ya. Pak Erik dengan tegas bicara bahwa memang polarisasi yang dilakukan oleh BUMN kita, kan tugas kementerian kan melakukan pembinaan, Pak. Sehingga BUMN ini, saya ini kemarin rapat dengan PPA, dengan dana reksa. Ada ada BUMN yang sekitar berapa 35 atau 40 itu. Ada diklasifikasi menjadi scale up, yang ini bisa di-upgrade, ada restrukturisasi, ada investasi, bahkan ada yang di-close, Pak, ditutup. Karena memang sudah tidak layak. Ini kenapa terjadi? Buat saya catatannya panjang dan ini tidak ujug-ujug, Pak. Bahkan laporan-laporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan BUMN kita sebetulnya itu ketika mau RPS dipoles, Pak, di make up. Saya menginventarisir, Pak, polarisasi pola penyimpangan yang dilakukan BUMN kita. Saya punya data semua. Saya tidak berbicara asal dan asbun. Jadi potensi penyimpangan itu biasanya banyak hal. Salah satunya adalah yang kemarin saya temukan adalah kaitan dengan CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai. Ini juga disiasati, Pak. Hal-hal kayak begini sebetulnya saya butuh dan saya berharap Pak Menteri Erick Thohir pasti paham itu. Polarisasi bagaimana permainan dilakukan di sana. Bagaimana mereka memake up dan memoles sebetulnya. Misalnya satu contoh. Awal semester pertama bicara keuntungan sekian ratus juta. Tiba-tiba evaluasi semester kedua, bulan Juli, bulan Agustus, tiba-tiba nyungsep, Pak. 87 miliar, 187 miliar. Ada persoalan apa? Ada transaksi yang dilakukan, dicatat menjadi keuntungan. Setelah itu transaksi ini karena tidak dibayar menjadi sesuatu yang berpotensi. Tidak akan dibayar dan akhirnya menjadi kerugian. Kenapa tidak dibayar, Pak? Jangan-jangan memang transaksi ini anak perusahaan ke induk perusahaan dan ini adalah fiktif, Pak. Ini catatan. Dan ini tolong Pak Erik masuk ke ranah itu, lihat semuanya, jangan sampai BUMN kita ke depan goncangan sedikit saja akhirnya kolab, bangkrut, yang dikorbankan banyak hal termasuk republik ini, negara ini karena ada PMN yang diberikan pada BUMN kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juru bicara dari fraksi Gerindra, Pak Andri Rosadi. Terima kasih Mas Bimo. Ya, saya hormati pimpinan Komisi 6, Pak Menteri BUMN dan Menteri Koperasi dan UKM dan jajarannya, seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati. Pertama ke Pak Menteri Koperasi, Kak Teten ya. Memang yang disampaikan teman-teman betul, Pak. Jadi Kang, BPUM ini memang administrasinya kacau ya. Jadi memang harus ke depan harus diperbaiki datanya supaya kita gampang men-tracking dan menelusuri data-data yang masuk dan juga prosesnya dipermudah. Jadi jadikan ini masukan kepada Kementerian Koperasi supaya ini benar-benar maksimal program pemerintah ini. Saya juga ingin melaporkan tahun 2020 ya saya alhamdulillah dari 4.000 yang diusulkan 2.000 terrealisasi ya. Mending lah saya dibanding teman-teman yang lain. Apalagi dibanding Pak Demer ya. Agak mendingan saya gitu. Itu ya pertama. Jadi ini PR kita, mudah-mudahan kita cari solusi yang terbaik ya. Ke depan seluruh program-program bisa kita wujudkan dengan baik. Lalu soal data BPK tadi mungkin perlu Kang Teten menjelaskan kepada publik supaya isunya nggak lari kanan ke kiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua untuk Pak Menteri BUMN yang anggaran APBN-nya kecil banget. Pak Menteri, pertama saya mau sebagai anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat 1, saya ingin menyampaikan tanggal 18 Maret 2021 di ruangan ini saya pernah menyampaikan ke Pak Menteri soal tunjangan kesehatan Pak, karyawan pensiunan pabrik semen Padang.
pensiunan pabrik semen Padang. Dan alhamdulillah Pak Menteri sudah follow up. Pak Carlo Teu sudah berkali-kali rapat dengan pihak Semen Indonesia Group. Tapi Pak, hari ini nih tanggal 30, berarti sudah 5 bulan lewat 12 hari Pak. Pensiun ini umurnya sudah 70 tahun ke atas Pak. Belum tentu bisa menunggu lagi. Pandemi ini membuat mereka terancam kesehatannya, ya. Lalu pandemi ini membuat mereka kesulitan ekonomi. Tapi pihak Direktur SDM Semen Indonesia itu begitu lamban merespon. Saya tahu Pak Carlo sudah berusaha, ya. Tapi alasannya banyak Pak. Ini belum ini. Kalau 5 bulan 18 hari Pak, belum selesai. Kalau nggak mampu ya berhentiin aja Pak. Ini 5 bulan 18 hari dan saya lihat Pak Carlo sudah kerja. Deputi SDM Kementerian BUMN sudah memanggil berulang kali dan telepon juga berulang kali. Tapi nggak beres-beres. Berarti perlu dievaluasi Direktur SDM Semen Indonesia ini soal nyawa orang-orang tua yang umurnya jauh lebih tua daripada Mas Bimo itu dan Pak Demar itu, umur 70 tahun lebih gitu. Meskipun mungkin rambutnya sama Mas Bimo sama-sama putih semua gitu. Jadi gitu Pak Menteri. Itu soal dapil ya. Ini ada 2.500 orang pensiunan yang menitipkan ini kepada saya. Itu satu pertama untuk Pak Menteri. Kedua Pak Menteri, saya Pak Tiko nggak ada. Kita tahu Pelindo itu ingin merger agar menjadi perusahaan kelas dunia dan efisiensi. Nah, saya ingin mengusulkan menyambut kata Gus Nusron tadi soal KAI. Lah salah satu yang disampaikan Presiden bahwa ongkos logistik kita tuh mahal. Salah satu terobosan untuk murah itu kan bisa KAI. Kenapa Pelindo nanti setelah merger tidak kerjasama dengan KAI? Selain angkutan truk, bisa juga angkutan kereta api. Karena negara maju itu Pak Menteri, logistiknya semua dengan kereta api. Kenapa sapi di Australia murah? Karena mereka sapinya diangkut dari peternakan sampai ke pelabuhan itu pakai kereta api Pak Menteri. Ya, batu baranya juga seperti itu. Nah, kenapa kita dari pelabuhan kita di Tanjung Priok itu, ya, tidak dibikinkan stasiun kereta api untuk mendukung logistik sehingga biaya logistik kita itu bisa murah Pak. Jadi alasannya nanti IPC atau Pelindo ini menjadi merger benar-benar melakukan efisiensi ya dan bertransformasi menjadi perusahaan kelas dunia, bukan lagi perusahaan tuan tanah yang dikit-dikit lapaknya dikasih ke orang, disewakan ke orang itulah. Itu Pak Menteri. Yang soal Pertamina terakhir Pak Menteri. Pertamina itu 90% mengkonsumsi FAME yang ada di Indonesia ini, konsumennya adalah Pertamina. Ya, konsumennya adalah Pertamina. Ya, Pak Pahala tahu persis lah sebagai mantan Direktur Keuangan Pertamina dan insya Allah jadi komut Pertamina nanti. Siapa tahu kan. Jadi enggak kan siapa tahu. Jadi Pak, saya mengusulkan ke Bapak agar pembelian Pertamina itu kalau saya FOB Pak. FOB supaya efisiensi bisa didapatkan oleh Pertamina. Jadi Pertamina bisa beli dengan murah, lalu transportnya pun bisa dipakai PIS anak perusahaan Pertamina ya, sehingga anak perusahaannya bisa kerja, lalu ongkosnya bisa ditakar sama Pertamina supaya lebih efisien Pak. Ya kan kita mau efisiensi. Ya Pertamina kan pengen efisien. Nah efisien itu tidak bisa dengan kata-kata. Kamu maling, kamu rampok, tapi dengan langkah konkret. Nah, saya mengusulkan langkah konkret supaya ongkos beli FAME-nya murah, Pertamina beli ke FOB, angkutannya dari Pertamina supaya lebih murah, Pak. Ya, dan saya usulkan Pak Menteri bicara dengan Pak Menteri SDM untuk merealisasikan ini, Pak. Sehingga bisa benar-benar murah. Jadi itu mungkin yang saya ingin sampaikan, Pak. Sekali lagi dan saya mohon dukungan politik Bapak ke Surveyor Indonesia dan Sukovindo ya. Untuk sekali lagi saya sudah rapat dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BKPM investasi di sini Pak. Bagaimana pengusaha nasional nikel kita benar-benar jangan dizolimi dan kita minta Bapak memberikan dukungan kepada Sukovindo dan Surveyor Indonesia benar-benar mereka tampil di depan ya membela pengusaha nasional nikel kita, jangan lagi ada penzoliman kepada pengusaha nasional nikel kita. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah 3 materi media itu, Pak. Kenapa Mas Bimo? Ini real Mas, triliunan angkanya, nggak drama Korea nih Mas. 3 berita ya. Terima kasih Pak Andre. Selanjutnya kami persilakan Pak Amin AKMM. Enggak, benar. Pengen dibawa PKS, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 6 dan anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri Koperasi UKM, Pak Teten dan seluruh jajaran, Pak Erik sebagai Menteri BUMN, Pak Wamen 1 dan semua jajaran Kementerian BUMN yang saya hormati. Pertama ke Pak Menteri Koperasi dulu karena yang presentasi duluan Pak Menkop. Kami tentu mengapresiasi Pak ya program BPUM dengan segala ya catatan di sana sini, kendala di sana sini, tapi ini program ini sangat membantu rakyat. Dan kami sendiri mengajukan jumlahnya lupa ya karena beberapa termin, tapi secara umum saya tanya ke orang-orang lapangan kurang lebih 60-70% Pak cair. Yang tidak cair itu ya macam-macam lah, datanya tidak lengkap lah dan sebagainya. Tentu memang program ini ada beberapa catatan sebagaimana temuan misalnya lembaga audit seperti BPKP yang masih adanya kendala di sana sini, duplikasi ya, dan mungkin yang berhak juga masih ada tapi belum terima gitu. Nah tentu kami mendorong agar program ini ke depan terus. Realisasi UMKM ini kita semua paham bahwa ke depan ini memang menjadi satu keniscayaan, apalagi juga ini sekarang Indonesia sedang dalam proses penandatanganan perjanjian ASEAN tentang e-commerce itu. Nah, jangan sampai nanti bangsa kita yang jumlah penduduknya terbesar nomor 4 di dunia dan 60% terbesar di ASEAN, 60% pangsa pasar ASEAN ada di Indonesia, ini hanya menjadi pasar Pak. Ya. Hanya menjadi pasar, tapi hendaknya kita ya bisa berkompetisi secara sehat, seimbang, termasuk UMKM kita juga bisa dilibatkan sebagian dari produk-produk, khususnya UMKM yang memang produknya bisa diorientasikan untuk tujuan ekspor. Nah tentu ini butuh komitmen dari Kementerian Koperasi untuk melakukan pembinaan atau menjalankan program ini. Dan berikutnya, ini kemarin hari Jumat Pak, Jumat sampai hari Minggu kemarin itu di dapil saya ada pelatihan pengembangan keahlian pemanfaatan kecerdasan buatan artificial intelligence. Ini kayaknya masyarakat tertarik Pak, cuman memang menyayangkan, ini saya sampaikan aja ya, anggarannya sangat kecil Mas. Ya Mas Bimo, anggarannya cuma 19 juta dengan melibatkan dinas koperasi, bahkan di Lumajang itu dinas kesehatan, setahu saya segitu. Saya memang nggak tahu detailnya, tapi segitu yang saya tahunya. Nah ini tentu kita berharap jangan hanya di pertemuan sesaat hanya program ini terlaksana, tapi tidak ada follow up yang terkait dengan pembinaan. Karena ini benar-benar saya kira bagus, strategis untuk kebutuhan bisnis ke depan. Itu Pak Teten yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua untuk Pak Menteri BUMN, Pak Erik, tentu pertama kali kami mengapresiasi ya opini dari lembaga auditor ya yang diperoleh oleh Kementerian BUMN ya WTP selama 14 tahun berturut-turut. Nah, tentu kata WTP itu bukan berarti di dalamnya tidak ada catatan. Tentu kita berharap walaupun WTP catatannya semakin kecil, semakin sedikit mungkin. Tapi opini WTP memang ini yang tertinggi ya dalam opini dan tentu ini harus dipertahankan. Kemudian yang kedua, di antara fungsi BUMN itu, tujuan dan fungsi BUMN kan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada UMKM atau golongan pengusaha golongan ekonomi koperasi dan masyarakat. Nah ini kami temui fakta-fakta di lapangan baik yang dari luar dapil orang ngadu maupun yang ada di dapil saya sendiri.
Nah di musim pandemi seperti ini ada kasus-kasus, ya nanti catatannya kami sampaikan lah di luar rapat, di mana justru pengusaha UMKM itu ya hubungan ya bisnisnya lah dengan BUMN itu tidak dibayar, dan tentu ini sangat memprihatinkan buat kita. Nilainya itu sampai 12 miliar untuk 6 orang itu sangat besar Pak untuk pengusaha UMKM. Nanti kami sampaikan mungkin lewat Pak Arya ya kasus ini. Kemudian yang kedua Pak, pandangan kami fraksi PKS terkait dengan PMN. Walaupun secara formal sudah kami sampaikan dalam pandangan resmi. Jadi prinsip kami dalam pemberian PMN itu dua sudut pandangnya. Pertama adalah soal profitability. Yang kedua dampak sosial ekonominya untuk masyarakat. Oleh karena itu PMN yang dari sisi profitability ini tidak positif dan juga belum memberikan dampak yang real langsung kepada masyarakat, ya kami fraksi PKS itu masih menolak. Walaupun tentu Kementerian BUMN nggak bisa karena ini sifatnya penugasan, 80%-nya penugasan. Tapi pandangan kami seperti ini. Seperti misalnya jalan tol, ya jalan tol yang secara kajian memang ada yang lewat berapa sih ini kendaraannya begitu. Kemudian dampak ekonominya sangat minim. Nah tentu kami di sini mengatakan bukan menolak selamanya, untuk saat ini itu belum prioritas. Apalagi di musim pandemi, apalagi dana itu kita peroleh dari utang yang harus bayar dengan bunga yang tinggi. Itu pandangan kami. Ya sudah kami sampaikan secara resmi dulu. Kami mendukung PMN yang langsung yang berhubungan dengan penanganan dampak COVID yang memang langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya rinciannya kami ada sih, tapi untuk mempersingkat waktu nggak kami sampaikan di sini. Itu pandangan kami tentang PMN Pak Ketua. Ya, bagaimana dalam sikap-sikap resmi kami yang terdokumentasikan sudah kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Subardi, SH, MHUM. Juru bicara dari Partai Nasdem. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri Koperasi dan UMKM dan Pak Menteri BUMN dengan jajarannya yang hadir pada kesempatan ini. Ini mungkin runner up dari terakhir ya. Setelah saya mungkin setelah Nasdem terakhirnya adalah PKB ya. Doa, untuk doa nanti ya. Baik. Yang pertama saya ingin menyampaikan untuk Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya. Tadi sudah banyak dibicarakan persoalan carut marutnya BPUM dan sebagainya. Nah, di sini saya melihat dari sisi anggaran yang diajukan untuk tahun 2022 maksud saya. Di situ ada anggaran sistem data tunggal UMKM yang nilainya 405.934.692. Bicara soal database, ya, saya ingin menyoroti bahwa memang diakui atau tidak diakui di Kementerian Koperasi belum valid ya soal database ya. Kita harus akui bahwa itu belum valid. Sebagai contoh, kemarin anggota Komisi 6 diminta untuk mengajukan data nama BPUM ya. Kami bukan ngambil dari data kita sendiri, kami ngambil dari data Dinas Koperasi Kabupaten. Diketahui oleh kepala dinas, dilegalisir atau diketahui ataupun direkomendasi oleh Dinas Koperasi Provinsi. Kemudian baru sampaikan ke Kementerian. Tentang sama seperti yang disampaikan tadi bahwa itu tidak valid semuanya. Nah, yang aneh ketika database dari masing-masing kabupaten itu, saya dari Dapil Jogja kebetulan ada 5 kabupaten, tidak terlalu banyak kabupatennya. Di provinsi minta data karena mereka tidak punya data.
Dinas provinsi, dinas koperasi dan UMKM provinsi itu tidak punya data. Jadi dia minta dulu di data. Kita harus ngopi. Masa-masa sekarang kok masih ngopi. Mestinya adalah soft copy, bukan mengcopy sebuah dokumen. Ini yang saya sayangkan. Nah, oleh karena itu saya paham ketika Kementerian Koperasi menganggarkan sistem database tunggal UMKM. Hanya pertanyaan saya, ini sistemnya yang kayak apa, mau bagaimana? Apakah integrated? Ya, seperti contoh di wilayahnya Pak Erik itu, ada bank-bank, ada BRI, BNI, Mandiri, ya. Dia punya database KUR valid dari unit desa BRI, dengan kantor cabang BRI, dengan kantor cabang pembantu BRI, dengan kantor wilayah BRI, dan dengan BRI pusat sama satu. Apakah seperti itu? Nah, mohon nanti penjelasan. Ketika itu memang mau dilakukan seperti itu, luar biasa. Tidak perlu ada caur-marur BPUM, nggak perlu kita ada validasi dan sebagainya. Cukup satu database kalau memang itu valid betul. Dan akan menunjang ketika itu database itu benar, real, karena kita sudah ada NIK, ya, akan juga mampu bisa menerjemahkan tentang fungsinya pendidikan. Di sini fungsi pendidikan dianggarkan 293.695.523. Jalan, apakah itu sudah hanya cukup dilatih ataupun dididik, habis itu diliarkan ataupun dibiarkan? Tidak serta-merta ada pendampingan, ada mengawal mereka menjadi naik kelas dan sebagainya. Tentunya dalam UMKM ini, di dalam pendidikan itu tidak hanya memberikan kursus atau memberikan pelatihan, tetapi satu adalah bagaimana dia mengajarkan secara produksinya, kemudian manajemennya, marketingnya, ya, dan juga akan meningkat. Tapi kalau hanya sekedar habis pelatihan selesai, ya nggak ada artinya, habis uang aja. Dianggap itu membagi uang, jadi tidak lagi dia mempunyai nilai produksi. Nah, yang berikutnya adalah tidak sedikit instansi yang juga melakukan fungsi pendidikan ini. Seperti kami ambil contoh BRI, ya, BRI itu yang juga masih wewenang Pak Erik itu, dia juga melakukan pinjaman KUR, ya, tapi juga mendampingi, melakukan pelatihan, kemudian melakukan suatu pelatihan marketing digital, kemudian pemasaran, dia buka akses dan sebagainya, dia lakukan. Nah, tentunya Kementerian Koperasi yang punya wewenang dari negara ini, dari pemerintah untuk melakukan fungsi-fungsi kekoperasian dan UMKM ini bisa disinergikan, bisa berkolaborasi. Ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau Kementerian Koperasi hanya mengandalkan dana yang sesuai dengan pagu per tahun ini, relatif kecil dalam objek yang akan ditangani, yaitu UMKM dan koperasi ini sangat kecil. Ini sangat relatif kecil. Tapi ketika kita kolaborasikan, sinergikan, ada BUMN, ada swasta bahkan, ya, swasta yang bisa menikmati ekonomi kita kan banyak, ada yang pengusaha online dan sebagainya, luar biasa. Tapi apakah ada kekuatan atau ada wewenang lah Kementerian Koperasi untuk melakukan operasi dan melakukan itu akan menjadi sinergi ini. Ini dari untuk Pak Menteri Koperasi dan UMKM. Pak Subardi, saya perpanjang dulu 30 menit, mohon persetujuan. Ya. Sekali lagi mohon saya sepakat ataupun mendukung ketika Kementerian Koperasi akan melakukan sistem data, tapi seperti apa yang ingin kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah Kementerian dari BUMN, Pak Erik. Seperti yang disampaikan teman-teman tadi, anggarannya relatif kecil, yang memiliki fungsi bagaimana mengendalikan dan mengawasi BUMN yang sekian banyak. Nah,
Di sini kami nggak punya catatan apa-apa, cuman hanya mempunyai satu saran agar bagaimana relatif anggaran yang relatif kecil itu mampu mengendalikan dan mengawasi pengguna PMN, penggunaan PMN, bukan hanya penggunaan tapi processing dari sisi perencanaan PMN dari beberapa yang tadi disampaikan, ada beberapa jalan tol macam-macam. Dari proses perencanaannya dan pelaksanaannya bagaimana dari Kementerian BUMN itu bisa mengendalikan dengan dana yang kecil ini. Jangan dengan dana yang kecil tapi pemanfaatan dari PNM akan menjadi amburadul, itu pemborosan uang negara. Mungkin itu aja dari kami, fraksi Nasdem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan pimpinan sedikit saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan sedikit saja. Waktunya Pak, 1 menit Pak ya. Siap. Saya langsung aja ke Pak Erik. Ini mungkin bisa dikoordinasikan dengan Menteri SDM. Ada pekerjaan-pekerjaan yang lama dari PLN itu sekitar 18 PLTU yang mangkrak. Mungkin ada baiknya itu diteruskan lagi kembali, tapi penggunaannya itu di-upgrade dari PLTU ke PLTG, jadi dari bahan bakar batu bara ke gas. Itu aja. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Dr. Insinyur E. Herman Khairon, MSI. Juru bicaranya Pak SBY, maaf, juru bicara Partai Demokrat. Jasnya lah. Terima kasih pimpinan Pak Aryo Bimo yang bersahaja. Hari ini bersahaja dan bijaksana. Biasanya nginjak sana, nginjak sini. Sekarang bijaksana. Injak sana, injak sini, tapi nggak ada yang terinjak. Terima kasih Pak Bimo, Pak Demer, seluruh anggota Komisi 6, Saudara Menteri, Menteri Koperasi, Menteri BUMN, dan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Kementerian Koperasi UKM. Saya minta Pak Teten untuk progres realisasi anggaran 2021 dipisahkan antara anggaran yang dialokasikan BPUM dan anggaran yang reguler merupakan anggaran KL. Saya tidak bisa membedakan mana realisasi yang itu masuk dalam pelaksanaan crash program BPUM maupun terhadap program reguler yang anggarannya masih kecil gitu ya. Jadi mohon dipisahkan sehingga kalau kemudian dimunculkan sampai per 30 Agustus sebesar 90,3%, saya masih belum mempercayai terhadap laporan ini sebelum nanti dipisahkan antara crash program dan anggaran reguler. Yang kedua, saya juga ingin mengkritisi terkait dengan alokasi anggaran sistem data tunggal UMKM. Pada waktu konsinyering membahas pendalaman terhadap RKAKL Kementerian Koperasi untuk tahun anggaran 2022, saya juga meminta untuk mendalami atau mengubah anggaran yang 405,934692. Ini terlalu besar di situasi rakyat sedang membutuhkan kehadiran anggaran yang betul-betul menyentuh terhadap rakyat, sementara membangun sistem data tunggal UMKM dengan anggaran yang begitu besar. Tidak. Kalau hari ini saya memuji Pak Aryo Bimo bijak, anggaran ini tidak bijak dalam situasi pandemi COVID dan kemampuan anggaran yang diturunkan sementara alokasi per kementerian dan lembaga pada per programnya diperbesar. Padahal ini tidak berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat. Boleh jadi Pak Teten tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti. Karena boleh jadi juga dalam pemikiran saya, ini adalah urusan sekjen dengan para eselon 1. Oleh karenanya pada kesempatan ini, saya sudah menyampaikan pada waktu rapat dengan eselon 1,
Dan saya sampaikan kembali pada rapat yang baik ini Pak Teten untuk ditinjau ulang. Terlalu besar jika dibandingkan dengan anggaran yang 1,441. Gitu. Belum lagi dipotong anggaran rutin, anggaran swakelola, berapa sih sebetulnya yang bisa sampai kepada masyarakat. Yang kedua, kemarin kami juga melaksanakan pelatihan. Terima kasih. Program pelatihannya berguna, bermanfaat bagi usaha kecil menengah. Mereka senang di tengah-tengah pandemi yang sulit berkumpul, kita bisa dikumpulkan meskipun terbatas. Tetapi memang harus dialokasikan anggaran implementasinya. Kalau hanya anggarannya pelatihan, kemampuan anggaran mereka terbatas. Sehingga alangkah baiknya, kemarin anggarannya kan cuma 19 juta. Kemudian narasumber adalah honor narasumber ya, meskipun kecil ya alhamdulillah gitu. Nah, tetapi esensinya tidak di situ. Saya ingin bahwa ketika mereka telah dilatih dalam 2-3 hari itu, mereka pulang, mereka bisa melaksanakan hasil pelatihannya. Bayangkan ketika mereka dilatih terkait dengan design and branding. Tetapi begitu selesai, mereka ketemunya ya plastik, dibungkus plastik pakai karet. Ya itu lagi Pak. Karena mereka tidak mampu untuk beli alat. Sehingga ya mau tidak mau akhirnya saya janjikan untuk saya belikan alat Pak Teten. Nah, itulah kebaikan anggota DPR kalau didapil begitu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya kalau yang 405 ini di-split lah. Split boleh gitu untuk memulai. Terkait dengan sistem data tunggal itu boleh untuk memulai, tapi ini di-split lah. Alangkah baiknya jika di era pandemi ini anggarannya ngucur langsung kepada masyarakat. Ketiga, saya juga ingin feedback sebetulnya. Dari anggaran BPUM itu ada feedback keuntungan bagi negara, bagi bangsa atau tidak. Gitu ya. Kalau bagi masyarakat pasti. Kalau ditanya penerima BPUM, terima kasih Pak. Bahkan tukang bakso yang hanya butuh 500.000, dapatnya sekarang 1.200.000 rupiah. Dulu sebelumnya 2.400.000. Jadi mereka modalnya hanya butuh 500 tapi dapatnya 1.200.000. Terima kasih sekali Pak. Dan mereka bisa simpan untuk modal selanjutnya. Meski sampai saat ini saya juga progresnya kurang baik kalau yang aspirasi saya gitu ya. Tetapi saya tidak ingin terlalu skeptis gitu ya. Karena ini program pemerintah untuk rakyat, ya melalui siapa saja boleh. Tetapi kritikan teman-teman saya setuju. Harus ada afirmatif sebetulnya di situ. Apakah afirmatif untuk rakyat ataukah afirmatif untuk konstituen ya, sehingga mereka juga tersalurkan. Bagi kami pengawalan akan lebih baik lah dibandingkan dengan begitu saja mereka terjun bebas oleh dinas. Saya tidak percaya Pak bahwa akan terkawal dengan baik. Tapi saya yakin kalau teman-teman yang di dapil ini ya butuhnya bukan butuh uang itu, butuhnya adalah voters, butuhnya adalah suara nanti pada waktu adanya pemilu. Jadi bagaimanapun kita akan kawal dengan baik, program ini akan baik, bahkan kalau bisa kita dokumentasikan juga kita beri penghargaan kepada Kementerian Koperasi, bahkan kita bisa tambahkan gambar Pak Teten di situ gitu. Karena apa? Karena berkontribusi dan kita bisa kawal. Nah, oleh karena itu saya meminta, mungkin Pak Edi nanti membuatkan, Pak Edi, feedbacknya apa sih gitu ya? Dari 12 triliun ini apakah ada feedback yang positif, kenaikan tingkat UMKM, kemampuan berusaha, peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, itu yang kami butuhkan. Gitu ya. Kalau meningkatkan daya beli, yes, pasti dengan mereka menerima itu, mereka bisa belanja, mereka bisa untuk membeli yang lainnya, selain untuk memodali usahanya. Yang terakhir untuk Pak Teten, mohon sekali lagi anggaran yang kecil ini yakinkan Presiden bahwa UMKM sebagai jangkar perekonomian nasional, terbukti sekarang pemulihan ekonomi di pandemi COVID ini UMKM lebih cepat pemulihannya dibandingkan dengan usaha-usaha besar. Yakinkan itu bahwa perhatian khusus kepada koperasi dan UMKM ini juga akan mempercepat pemulihan ekonomi. Dan daya tahan ekonomi ketika
krisis tahun 98 justru kekuatannya ditopang oleh usaha koperasi dan UMKM. Nah, oleh karena itu anggarannya ya jangan 1,4 triliun lagi, tetapi bisa lebih daripada itu. Ya di-split saja. Kalau selama ini Pak Erik sangat mudah untuk mendapatkan bantuan penyertaan modal negara, ya kenapa UMKM tidak bisa gitu. Toh juga pada akhirnya akan menopang daya beli, kemudian akan meningkatkan produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan akan menopang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Saya kira itu untuk Pak Teten. Untuk Pak Erik, anggarannya turun terus, dari 345, 244, 208 turun terus, dan semestinya kalau hitung-hitungan kemampuan BUMN untuk berkontribusi terhadap negara dari sisi keuangan itu baik, lebih baik, meningkat, ya semestinya anggaran untuk melakukan akselerasi dan pendampingannya pun ini bisa meningkat. Ini juga harus diyakinkan gitu. Karena jangan sampai otoritas Menteri Keuangan yang diberikan oleh undang-undang begitu besar, tetapi pada akhirnya tidak menyentuh terhadap hal-hal yang sesungguhnya. Itu harus diberikan anggaran yang lebih besar. Kementerian Keuangan itu kan semestinya sebagai bendahara negara, tetapi sekarang kan menjadi policy maker di dalam alokasi keuangan. Nah, oleh karena itu ini harus ada keyakinan Presiden sebagai pimpinan tertinggi untuk memberikan direktif kepada Menteri Keuangan mana saja yang harus mendapatkan perhatian khusus. Terima kasih Pak Erik sudah mengunjungi dapil saya, dan rakyat senang kayaknya banyak video-videonya sampai kepada saya. Tetapi ya sayangnya memang tidak diundang saya untuk hadir di situ. Gitu. Buntutnya nggak enak. Nah, jadi Pak Erik sebetulnya lebih akan. Sama Pak Herman, kalau ke dapil kita juga nggak diundang. Ya itu dia. Sebetulnya Pak Erik kalau ada kita di sana akan lebih disayang oleh masyarakat. Gitu. Karena kita juga menyayangi masyarakat di situ. Apalagi yang dikunjungi kampung saya, ya ke Gua Kidul. Saya tahu dan semua rame di situ. Ada Pak Erik ke sana, bukan mitranya kerja Pak Herman. Saya jawab bukan, saya bilang gitu. Daripada dijawab iya, kemudian jadi pertanyaan panjang. Gitu. Tapi saya protes juga ke Pak Erik. Bukan untuk kepentingan diri saya. Mudah-mudahan ke dapilnya Pak Bimo juga diundang. Gitu. Yang lain juga. Saya undang Pak Erik, Pak. Ya. Di dapil saya ngundang Pak Erik. Iya, iya. Itu saya sampaikan ke Pak Erik. Pak Erik, kalaupun nanti datang ke sana meminta ke saya siapkan panggung yang lebih bagus daripada apa yang disiapkan oleh PT Pupuk Ujang, gitu ya. Itu deklarasi nggak perlu keluar apa-apa. Pak Teten kalau datang ke Cirebon bicara saya siapkan Pak Teten dengan baik, gitu. Saya siapkan karpet biru, Pak. Karpet merah, Pak. Percayalah kalau Cirebon itu. Sama sorban kuning gitu dong, Tor. Untuk anggaran saya juga mempertanyakan kenapa apa yang disampaikan di dalam penyampaian nota APBN berbeda dengan yang pernah kita rencanakan. Semestinya kan dari pemerintah biasanya nggak beda-beda jauh lah. Apa yang sedang dibahas dengan apa yang dibacakan dalam nota APBN oleh Presiden dan dengan yang disetujui biasanya tidak berbeda jauh. Memang biasanya ada usulan-usulan tambahan untuk anggaran reguler maupun penyertaan modal negara. Tetapi kemarin agak jauh melesetnya. Dari apa yang diusulkan dengan yang direalisasikan berbeda. Termasuk untuk tambahan yang tahun 2021. Ya. Ini mohon nanti penjelasan sehingga rapat kita buat apa juga. Sampai berjam-jam rapat di sini membahas itu, membahas ini, pada akhirnya keluarnya beda, lain gitu loh. Kalau lebih besar, ya kita bisa bahas lebih leluasa. Tapi kalau lebih kecil dan kecilnya lebih jauh, ini buat apa juga kita bahas-bahas. Tunggu aja nanti sampai nota APBN keluar. Karena apa? Pada akhirnya ide dan gagasan serta keputusan-keputusan di komisi ini antara pemerintah dengan wakil rakyatnya menjadi tidak efektif gitu. Mohon nanti lebih jeli lagi untuk itu. Yang terakhir Pak Menteri, saya ingat betul dan saya membaca secara pasti bahwa sejak Menteri BUMN-nya Pak Erik, memang BUMN ini
dikelompokkan dalam core business atau core kompetensinya. Betul ya Pak Erik ya? Tetapi beberapa waktu yang lalu saya membaca di beberapa media terkait lahirnya Iconet di bawah PLN dengan memberikan promosi harga murah 180.000 untuk pemasangan internet unlimited, lebih stabil dan lain sebagainya. Dan bahwasanya juga akan dilakukan bundling dengan 70 juta pelanggan PLN. Apakah ini tidak bertabrakan dengan perusahaan yang sekarang komisarisnya adalah Pak Arya Sinulinga, yaitu Telkom? Oleh karena itu, saya belum setuju sebetulnya kalau BUMN kemudian ditabrak-tabrakan. Karena dengan adanya harga murah, otomatis Telkom juga harus berkompetisi. Mereka juga tidak bisa kemudian Iconet PLN dengan 180.000, kemudian Telkom dengan 350.000, karena saya langganan di rumah 350.000. Nggak bisa Pak. Kalau menurunkan Telkom akan tidak ekonomis. Kemudian pertanyaan saya, memang betul ini menjadi bisnis sampingan dari PLN, karena PLN sudah memasang serat optiknya sebagai komunikasi antar gardu, antar stasiun gitu ya. Tetapi ya kemudian jangan berkompetisi dong. Kalau boleh saya mengusulkan Pak Erik, karena ini kan harus beradaptasi juga dengan teknologi. Iconet belum tentu bisa karena kompetensi bukan di situ, belum tentu juga bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi 4G, 5G, mungkin nanti 6G gitu ya. Ini agak sulit, apalagi dengan nilai yang tidak kompetitif. Menurut saya lebih baik tidak lepas dari PLN, tetap Iconet itu mungkin masuk untuk kelompok menengah ke bawah, biar terjangkau, apalagi sekarang penggunaan berbagai fasilitas sekolah dan lain sebagainya dengan daring. Menurut saya supaya tidak lepas dari sinergi antara BUMN, mungkin 51% lah dibeli oleh Pak Arya Sinulinga. Tetapi tetap 49% ada di PLN, supaya juga PLN memiliki prospek pendapatan ke depan melalui internet. Pada sisi lain, tentu tidak ada kompetisi antar operator internet di lingkungan BUMN. Ini penting nih Pak Erik didudukan, ya, daripada kemudian ditabrakan begitu, tidak akan ada untungnya. Dan kalau merujuk kepada sambungan listrik yang sudah 70 juta sambungan, kalau disinergikan dengan Telkom, menurut saya juga ini menjadi lompatan besar. Karena konten Telkom jauh lebih baik dibandingkan konten Iconet gitu. Saya sudah bongkar informasinya. Saya bukan membela Pak Arya, tapi ini adalah untuk kebaikan BUMN ke depan. Saya kira itu Pak Aryo Bimo, sedikit sempalan. PTPN menurut saya bagus karena harga komoditas sedang baik Pak. Jauh sekali. Contoh batu bara saja, kalau batu bara ya, kan sekarang harganya biasanya normal di 70-80 US dollar per metric ton. Sekarang kan 114 lebih. Sawit sekarang juga komoditasnya sedang tinggi. Harus hati-hati. Jadi untuk mendiskusikan ataupun melegitimasi terhadap kenaikan keuntungan di PTPN, menurut saya harus hati-hati. Karena begitu nanti terjadi, karena biasa kenaikan nggak pernah lama komoditas itu, anjlok lagi gitu. Nah ini yang harus diperhatikan betul, jangan sampai kita sudah puji-puji setinggi langit, anjlok lagi, rugi lagi. Jadi apa nih strategi yang memang harus disiapkan oleh BUMN pada situasi ini? Memang di dalamnya ada transformasi, tetapi saya kira lebih besar terjadi karena memang naiknya harga-harga komoditas di tingkat dunia. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan dari Partai PKB. Oh, belum dong. Dan mohon maaf kawan-kawan karena saya harus mengatur waktu selesai 2 jam untuk pertanyaan tambahan kami tiadakan untuk rapat hari ini. Kami persilakan Pak Nasim. Ya gimana? Ditiadakan tambahan. Kasihlah 1 menit Mas. Kasihan teman-teman. Daftar. Nanti saya mintakan forum dulu. Tapi dari saya tiadakan menurut aturan. Kalau ada yang minta itu dari teman-teman. Oke, Pak Nasim.
Siap. Terima kasih pimpinan yang kami banggakan beserta anggota Komisi 6 yang kami banggakan. Yang kami hormati Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Pak Sesmen, Pak Wamen, Wamen 3 dan seluruh jajaran BUMN yang menjadikan harapan bagi kita untuk menjadi kebanggaan. Juga kepada Bapak Teten, Bapak Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Sesmen, dan seluruh jajaran yang kita harapkan menjadi kebanggaan juga ke depan untuk bangsa kita. Saya kira kita sudah terakhir penutup dari saya dari Poksi PKB sebagai partai penentu pemimpin bangsa, memang dikasih selalu terakhir sama pimpinan ini supaya jelas, ya kan? Supaya jelas segalanya dan mungkin dianggap sebagai kesimpulan ini atau penutup dan doa ini. Nah, itulah PKB kan, Pak. Jadi sesuai kembali kepada yang terakhir biasanya yang bawa berkat, Pak. Ya, insya Allah. Gitu, insya Allah. Memberi berkah dan membawa berkah nanti, insya Allah. Pimpinan, kita kembali kepada pembahasan pada hari ini. Sebetulnya kita membahas pada laporan keuangan pemerintah pusat APBN di 2020. Nah, yang pertama kepada BUMN, saya kira tidak ada yang dibahas di sini untuk pembahasan laporan keuangan. Yang pasti kita apresiasi BUMN sudah 14 tahun untuk WTP dan rata-rata lah seperti itu kurang lebih ya Pak Erik ya. Itu kami akuin dan juga langsung kepada Menteri Koperasi Pak Teten di 2019-2020 program-program dari Kementerian Koperasi sangat luar biasa, bagus. Serapannya, pemanfaatannya kita bisa rasakan semuanya. Itu kami akuin. Nah, kembali kepada pembahasan program di 2021. Nah, di 2021 juga sudah berjalan Kementerian BUMN terhadap PMN dan lain-lain. Tapi Pak Menteri, kami harapkan perlu cross-check, update PMN yang sebelum itu Pak. Banyak beberapa hal PMN itu yang masih mandek loh Pak. Bapak boleh cross-check di PTPN, revitalisasi dan lain-lain. Ini mengingatkan kita semua. Nah itu perlu di cross-check kembali Pak, sampai di mana realisasinya itu. Itu perlu, baik itu PTPN, baik itu PLN, termasuk program PLN di sini kami setuju dengan pembangunan infrastruktur ketenagakerjaan kita butuh, tidak ada hentinya di sini, transmisi dan lain-lain. Termasuk tentang distribusi listrik desa. Nah kami kan yang hidup di desa ini Pak. Kami mulai dari beberapa tahun kemarin 2020, 2021 dan saat ini juga ada distribusi listrik desa tapi hampir tidak pernah menyentuh Pak. Minta tolong nanti di BUMN ini perlu di cross check semua nih nanti. Pak Wamen juga perlu meng-cross check dari semuanya. Termasuk bagaimana Pertamina Pak nanti Pak. Ya kan? Program dari SDM Pertamina dalam pengelolaan program project dan lain-lain ini banyak permasalahan di bawah Pak. Kami cek Pak. Ya, tender dan apa-apa itu banyak. Kompetitif yang kita harapkan ada kompetitif yang kualitasnya terbaik Pak. Ya, kompetitif benar harus profesional gitu loh Pak. Bukan hanya sekedar paksaan dan lain-lain. Ini banyak terjadi nanti kita data. Itu nanti di luar nanti kita bisa bahas kembali. Nah, itu yang kami harapkan di 2021 dan otomatis di 2022 ini kita lebih efektif, lebih maksimal. Itu kita harapkan Pak Menteri BUMN. Lalu kami kembali kepada tadi teman-teman Pak Menteri BUMN dan juga ini sebetulnya Pak Menteri Koperasi. Kita sebagai anggota DPR, lembaga tinggi negara, kementerian adalah mitra kita Pak. Ini sering terjadi Pak, sering terlupakan. Waktu periode kemarin Pak, itu sudah terjadi sinergi nih Pak. Kita punya fungsi tugas legislasi, kita punya fungsi tugas anggaran bersama. Tetapi kita juga punya fungsi tugas adalah pengawasan. Ya kan? Ini sesuai dengan undang-undang Pak. MD3 kita punya sumpah janji waktu kita di sini Pak untuk mengawal apresiasi, aspirasi di dapil kita. Ini yang kita butuhkan Pak. Jadi kalau ada hal-hal apa yang kita bahas bersama itu ayo kita kawal bersama Pak. Kita dalam fungsi pengawasan. Kita mampu kok. Kita juga punya anggaran anggota DPR. Nggak usah khawatir Pak Menteri. Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Koperasi ada kunjungan ke daerah. Ayo bersama-sama. Kita ada 54 di sini anggota. Nanti mungkin bisa dikirimkan surat kepada pimpinan. Ini sekalian memberikan solusi nih Pak Bimo. Memberikan solusi kepada pimpinan seperti sebelumnya Pak Bimo.
kepada pimpinan memberikan surat bahwa kami dari Kementerian Koperasi, dari Kementerian BUMN, dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Investasi itu mengadakan kunjungan ke sini kepada pimpinan. Nanti pimpinan akan mendelegasikan kepada fungsi tugas pengawasan anggota yang ada di dapilnya, mungkin seperti itu. Ya kan? Dan ini dulu berjalan Pak di periode kemarin. Dan kami harap ini lebih baik sekarang, dan saya yakin ini pasti lebih baik. Ya kan? Apalagi ada monitoring di sini Bang Arya. Ya kan? Nah itu saya yakin lebih baik. Kita tidak minta apa-apa. Tidak usah khawatir Pak, adalah sinergi dengan kabupaten secara politis. Memang iya, ya. Tetapi kita berpikir untuk masyarakat, ya kan? Nah itu tidak ada masalah Pak. Itu bisa kita lakukan bersama. Kalau perlu kita nanti akan bisa mengkondisikan juga, gitu loh, ya kan? Tidak usah khawatir. Nah itu yang penting, itu sangat luar biasa. Dan ini bila terjadi fungsi pengawasan bersama sinergi ini luar biasa dari Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN dan lain-lainnya. Itu yang kita harapkan. Lalu yang kedua, yang ketiga nih ya, untuk anggaran 2021-22, Kementerian BUMN di situ ada program kemitraan dan bina lingkungan. Program kemitraan ini sebetulnya bisa dimaksimalkan Pak. Di sini ada LPDB yang dari Kementerian Koperasi itu memberikan bantuan juga membiayai BUMN Pak. Lah ini yang lucu Pak. Sedangkan BUMN ini pimpinan punya program kemitraan, tapi Koperasi memberikan juga LPDB kepada BUMN yang kemarin ada di Perhutani, ada di PTPN, dan itu untuk kepentingannya Koperasi juga. Gitu loh. Nah di sini rancunya. Nah makanya sebetulnya data tunggal itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi tupoksinya dari Kementerian Koperasi untuk mendata tunggal ini sebetulnya bagus sebetulnya. Karena apa? Sekarang data di BUMN, setiap mitra BUMN itu punya data UMKM. Kementerian Koperasi punya data UMKM. Kementerian Industri punya data UMKM. Iya kan? Dan yang dapat ya itu saja Pak. Gitu loh. Satu orang bisa dapat dari seluruh menteri, dapat dari dinas, dapat dari kabupaten. Lucu lagi, BL dari Kementerian BUMN diberikan kepada kabupaten, diserahkan kepada dinas sosial, misalkan itu kan. Nah dinas sosialnya sudah ngasih, yang punya data ya itu ya dikasih lagi. Nah itu sering terjadi. Nah sebetulnya di sini kemandirian dari BUMN karena interesting dari pusat. Kalau Kementerian Koperasi mungkin karena interestingnya kepada dinas. Nah tapi kalau Kementerian BUMN ini seharusnya langsung mengena kepada masyarakat, Pak Erik, Pak Wamen. Nah ini perlu diinstruksikan kepada mitra kita, BUMN yang ada di seluruh Indonesia. Langsung sentuh masyarakat. Jangan dititipkan ke dinas, jangan dititipkan ke siapa. Langsung sentuh. Ini sering terjadi nih. Karena saya punya forum komunikasi di dapil saya. Saya tahu itu. Dan alhamdulillah itu berjalan. Ini catatan yang sangat penting ini. Nah kami juga di sini bisa mengawal. Ya kan? Apresiasi itu sebetulnya. Ya kan? Nah itu kita harapkan untuk dari program itu Pak. Karena itu sesuai dengan undang-undang, kita punya fungsi pengawasan itu. Gitu loh. Nah itu dari BUMN. Kalau dari Koperasi juga begitu Pak. Kita harus tinjau dari kementerian ke provinsi ke daerah. Dinas itu Pak punya data dari tahun berapa sampai tahun berapa itu kadang itu saja Pak. Ya kan? Tidak berkembang data itu. Nah itu yang harus ada tim inspeksi, termasuk tadi data tunggal itu dengan demikian biaya besar dalam kondisi COVID kita ini tidak tahu ini efektif atau tidak, berhasil atau tidak. Seandainya ini efektif dan berhasil sesuai Undang-Undang Cipta Karya, ini akan sukses Cipta Kerja itu suksesan Pak. Menjadi data satu tunggal, database. Jadi nanti seluruh kementerian, seluruh BUMN dan apa itu bisa memakai data ini Pak. Nah ini termasuk kita lihat nanti kesuksesannya Pak Teten nanti di 2002 apa bisa berhasil dalam kondisi COVID sekarang ini. Itu yang kita harapkan. Gitu. Oke, saya kira itu yang terakhir ini kita berbicara kepada realisasi tahun untuk anggaran program di 2022 Pak Teten. Tolonglah dievaluasi kembali. Dulu kita waktu di konseling kita sudah membahas, termasuk BPUM ini ya, kita tidak usah membahas tadi katanya sudah dikunci sama Pak Bimo, tetapi paling tidak kita punya solusi, ya kan? Solusinya apa? Nah itu loh. Nah ini menjadi kesimpulan nanti pimpinan, bahwa paling tidak program BPUM ini bisa merubah dulu, merubah peraturan permennya ini Pak. Jangan satu dinas, mungkin oke satu dinas, tapi paling tidak nanti ada lembaga misalkan kita DPR ya, memasukkan data input kepada dinas, tetapi kita juga menyampaikan data kepada Kementerian Koperasi. Karena kalau tidak Pak, di dinas tidak diinput, ya tidak dimasukkan semua seperti yang terjadi kepada teman-teman. Nah itu solusinya yang bagus Pak Teten. Ya kan? Kalau Pak Teten khawatir ini dibuka buat seluruh lembaga, terjadi seperti yang periode pertama. Oke, kita memberikan kepada dinas, ya, karena dinas juga tidak bisa mengumpulkan data Pak.
Dinas itu kemarin saya cek beberapa dinas di dapil saya, paling bisa menyampaikan cuma 3.000 dan orangnya itu saja. Nah di sini loh, program percepatan atau ketepatan atau kesuksesan yang diharapkan oleh Presiden. Kalau cuma percepatan ya sudah, data yang ada selesaikan terus Pak, 10 kali periode juga itu aja terus sudah dapatnya. Nah itu loh, tapi bukan pemerataan, bukan ketepatan. Nah itu, Pak Teten, jadi kesimpulannya paling tidak itu ada solusinya. Mereka dikasih dinas sebagai data di dinas, kita juga mengawal kepada kementerian. Nah itu sebetulnya. Lalu yang sebelumnya Pak, kesuksesan dari Kementerian Koperasi di tahun 2019-2020 kemarin sukses dengan wirausaha pemula dan pelatihan. Nah sekarang saya dengar di 2022 dihapuskan Pak. Nah dananya kemana ini? Karena di buku keterangan ini saya bingung membacanya. Betul kata Pak Herman, saya bingung Pak, realisasi 2021 lalu ke depan 2022 nggak lengkap di sini Pak. Bersatu dengan BPUM. Nah ini perlu nanti dibuat lagi ke sekretariatan, kalau bisa diingatkan, kalau bisa lebih detail kayak begini Pak. Jadi di situ ada WUP katanya mau diganti namanya dengan BP, bantuan pemerintah. Saya kira ada, apapun namanya tidak ada masalah, tetapi yang terpenting kesuksesan yang dahulu itu bisa lebih sukses lagi ke depan lebih baik Pak. Karena itu sangat menyentuh wirausaha pemula, bantuan pemerintah itu, bantuan Kementerian Koperasi itu sangat menyentuh. Kemarin sempat dibatasi, 1 orang 7 juta. Iya kalau kebutuhannya sama seluruh Indonesia 7 juta Pak. Padahal kebutuhan itu ada yang cuma 5 juta, ada yang cuma 3 juta, ada yang 10 juta. Jadi tidak bisa Pak dibatasin semua harus rata 7 juta, tidak bisa. Di 2019-2020 kenapa sukses? Pagu misalkan ya, aspirasi kita kawal misalkan 100, itu akan dikembangkan sesuai dengan melihat situasinya Pak. Nah kebutuhannya berapa? Nah gitu loh. Jadi jangan hanya ditarget. Nah di situ. Dan ini harus tingkatkan Pak dananya ini. Kita dukung, pasti kami akan dukung ini. Kalau besar dibandingkan dengan hal-hal yang nggak penting lainnya Pak. Ya kan? Informasi atau apa. Oke. Lalu yang kedua pelatihan Pak. Ini pernah saya ingetin juga kepada Pak Ferry ya. Untuk pelatihan. Itu kemarin pelatihan itu kita sekarang menggunakan IO. Mulai zaman dulu periode-periode sebelum tidak ada EO Pak. Apalagi dananya saya cek di situ cuma 50 juta Pak. Dipotong EO sudah 12%. Ya kan, diterima oleh kita pengawalan waktu itu cuma 19 juta misalkan ya Pak. Untuk honor, untuk transport, untuk ini sudah habis, tidak cukup, tekor Pak, asli tekor. Nah, lalu untuk apa anggaran yang 31 juta itu Pak? Nah itu perlu dievaluasi Pak ya, di dalam Pak ya. Nah ini, karena itu masih di PL itu, penunjukan langsung, bukan lelang, karena di bawah itu. Nah itu harus, di posisi ini harus dibenarin Pak, dievaluasi untuk ke depan Pak. Ini Pak, ya kan. Nah saya kira itu untuk data tunggal untuk dimaksimalkan. Lalu peranan koperasi Pak, kami mohon Kementerian Koperasi untuk menjadi peran koperasi untuk membina UMKM lebih maksimal Pak. Ya, jadi supaya benar-benar UMKM ini bisa benar-benar maksimal. Saya kira itu pimpinan kurang lebihnya, lain-lain saya kira cukup. Mungkin nanti pimpinan untuk membahas RKKL 2022 ini harus ada kesepakatan bersama apa yang harus kita evaluasi sesuai dengan konsinyering kemarin, perlu pimpinan untuk duduk bersama dulu. Saya kira itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari meja pimpinan Pak Demar. Terima kasih Mas Bimo. Pertama saya hanya ingin barusan kita rapat dengan Menteri Investasi. Itu ada yang diharuskan untuk bekerja sama dengan UMKM. Nah ini mesti Pak Teten lebih intens berkoordinasi dengan Kementerian Investasi sehingga sasaran daripada kerjasama yang dilakukan ke yang berinvestasi dengan UMKM itu benar-benar bisa terlaksana. Mengenai Kementerian BUMN tentunya saya sangat menghargai sekali terjadinya klasterisasi karena ini akan membangun juga pengusaha kita di luaran. Ya, ketika Bapak sudah mengholdingisasi dan sebagainya, artinya mereka sudah tidak lagi merambah kemana-mana yang selama ini sangat menghambat daripada pertumbuhan pengusaha kita, baik pengusaha baru maupun tumbuh ataupun naik kelasnya pengusaha kita. Itu Pak, mudah-mudahan ini kerja yang bagus ini bisa Bapak laksanakan dengan baik dan tentu dalam waktu yang lebih singkat. Terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan Pak Menteri untuk merespon. Mohon maaf Kang Rafli sama Kang Hendrik untuk saya. Ini
saya hilangkan kesempatan tambahan. Mau minta? Oke, kita simpangi dulu aturan, Pak. Untuk 1 menit buat Pak Rafli. Yang virtual, Pak Bimo. Halo? Yang virtual enggak? Ya, virtual nanti ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Udah izin ketua ya? Udah. Oke, terima kasih. Saya langsung ke Pak Menteri Koperasi dulu. Pak Menteri, itu koperasi yang dibantu di Takengon, Baburayan dengan Ketiara, menurut saya masih ada koperasi lain juga yang harus kita bantu karena peran koperasi mampu menjamin harga komoditi di pasar. Jadi Pak, dikala musim panen nanti tiba sekitar bulan 10, ini harga kembali dipermainkan oleh kartel. Ini bahaya sekali. Jadi mestinya Menteri Koperasi juga memberikan kepercayaan kepada kita sebagai anggota Dewan untuk melihat mana koperasi yang punya bisnis plan yang bagus. Ini juga keren menurut saya. Kita bantu kok. Itu satu. Kemudian ke Bapak Menteri BUMN, untuk Kek Arun Pak, Kek Arun, Luxmawe itu baru 2 BUMN yang sudah membantu, yang sudah berkontribusi, yaitu PIM dengan PLN. PLN sudah bangun sekitar 300 megawatt listrik di sana. Kemudian PIM ya memang sudah, Pupuk Iskandar Muda sudah berada di sana gitu. Jadi harapan saya BUMN yang lain itu juga ikut berkontribusi cepat supaya infrastruktur Kek Arun yang sudah bagus itu dapat kita operasikan dengan baik. Pertama ada Pertamina, juga apa satu lagi, Pertamina, PLN, PIM, pelabuhan, ke pelabuhan. Kalau dulu Pelindo. Nah ini yang pertama ke Bapak Menteri BUMN. Kemudian satu lagi, ada satu pabrik yang sudah lama di sana, ada namanya H2O2, itu masih bisa dioperasikan, tapi sampai sekarang nggak dioperasikan. Sementara ada anak perusahaan PIM yang namanya PT Patriot, itu diharapkan bisa membantu operasional Kek Arun tersebut, ketuaku yang terhormat. Jadi bila ini beroperasi, otomatis operasional Kek Arun itu bisa berjalan. Ada namanya PT Patriot. Sudah ada investor yang komit dan minat. Saya sudah sampaikan juga ke Pak Arya, mungkin belum tersampaikan secara keseluruhan. Harapan saya ini hal-hal kecil yang bisa membantu produktivitas daripada Kekal tersebut, Kek Arun yang ada di sana. Ada komoditi kita yang bisa, apalagi sekarang Blok B itu kan sudah mulai dikelola. Harapan kita bisa eksploitasi dan lebih banyak lagi seperti apa. Kemudian yang terakhir, ini nggak nyampe 1 menit sebenarnya. Yang terakhir, Bapak Menteri BUMN, di wilayah khusus Barat Selatan itu ada perkebunan ASN, apa ya ASN nih, kebun sawit. Itu perusahaan BUMN punya ada sekitar 20.000 hektar, ditambah dengan punya masyarakat ada sekitar 40.000 hektar, mereka nggak punya pabrik. Oke. Ya, paham. Ya sebentar. Jadi ini harga sawit sekarang di Sumatera Utara sampai 2.700, di Aceh masih 1.700. Intinya ingin saya sampaikan, ayo kita bangun satu pabrik di sana. Harganya nggak banyak kok, cuma sekitar 100 miliar. BUMN. Jadi masyarakat sudah welcome Pak Menteri. Ini besar harapan saya supaya Aceh bisa hebat berkembang. Sebelum komoditi-komoditi yang eksklusif kita ekspor keluar, maksud saya. Oke. Seperti itu. Ditangkap maksudnya. Ya, mungkin Pak Menteri itu bisa menjadi perhatian Pak Menteri. Besar harapan saya hari ini itu menjadi headline di media di Aceh bahwa Kek Arun itu antara Pertamina dengan kepelabuhan itu belum berkontribusi. Harapan saya ini bisa dibantu Pak Menteri. Terima kasih ketuaku yang terhormat. Tony Mas Bimo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noni Mas Bimo, kalau PKS 2 kali, PDI Perjuangan 12 orang, masa sekali? Ya, saya yang memutuskan apa yang mau disampaikan, Pak. Langsung ya, makasih, langsung aja pimpinan. Kalau lebih dari 3 menit nanti silakan di-mute. Pertama, berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebenarnya substansi relasi dari ekonomi negara dan pelaksanaan korporasi BUMN adalah peningkatan pajak dan dividen. Sampai saat ini saya melihat itu lebih pada peningkatan pajak saja, dividen tidak seperti itu. Ya, saya ingin tahu proyeksi ke depannya seperti apa. Yang kedua, hasil ikhtisar dari hasil pemeriksaan semester 1 dan 2 itu ada 672 temuan dan yang kedua ada 378 temuan. Yang paling besar adalah soal sistem pengendalian internal dan ketidakpahaman pada peraturan perundang-undangan. Nah, kenapa ini bisa terjadi padahal BUMN dengan akhlaknya itu sudah sangat kenceng dan saya mohon penjelasan soal itu. Yang ketiga, membandingkan kontribusi tahunan yang disetor oleh BUMN dengan PMN tahunan sebetulnya tidak apple to apple. Saya kira untuk membandingkan itu harus PMN yang sudah dilakukan mulai awal hingga terakhir sehingga akan kelihatan jelas seperti apa. Berikutnya yang ketiga terkait dengan peraturan nomor 5 Menteri BUMN tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN. Dalam konstitusi peraturan tersebut tidak memasukkan tentang kemitraan antara BUMN dan para pelaku UMKM. Padahal sejatinya itu harus dilakukan. Justru yang ada misalkan sinyalnya kurang bagus, Pak. BUMN melakukan bentuk penjaminan, pinjaman dan hibah dan bahkan jadi saya kira itu peraturan menteri itu perlu diubah dan pimpinan mengundang Menteri BUMN dan Menteri Koperasi saat ini sebetulnya agar kedua kementerian ini bisa bersinergi, bisa berkolaborasi. Di tempat saya saja misalkan Rumah Kreatif berkolaborasi dengan Dinas Koperasi. Nah, saya kira ada banyak hal yang sebetulnya bisa dilakukan dan ini sudah diinisiasi oleh DPR. Yang berikutnya sinyalnya, Pak Sony, sinyalnya. Saya kira mohon di-mute dulu, Pak. Terima kasih. Mas Bimo, 1 menit, Mas Bimo. Marwan. Pak Sony, mohon itu sinyalnya ya. Pun Pak Hanung, ada hal yang sangat tidak beres, bukan saya memalukan rumah aspirasi saya akan sebut nama aja terhadap Pak Hanung, Pak Budi, Mbak Heka, yang pelaksanaannya sangat tidak beres, jika untuk dikonfirmasi hingga detik ini saya tidak. Terima kasih. Kami persilakan Pak Menteri untuk memberikan. Mas Bimo 1 menit, Mas. Mas Bimo 1 menit. Ini kalau saya buka tidak akan berhenti, Pak. 1 menit aja, 1 menit. Ada 7 orang minta waktu ini. 1 menit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama langsung saja untuk Pak Menteri BUMN. Ada salam, Pak, dari kolega Bapak, dari teman Bapak yang sama-sama sekolah di Amerika. Yang kedua adalah bahwa ini masalah penting sejak dulu, Mas Bimo, dan sering Presiden juga menekankan untuk melakukan pengambil alihan. Satu adalah soal kedaulatan udara kita di daerah Kepri sana itu, daerahnya Pak Nyat Kadir. Ini mau tidak mau, ini kita harus mengerahkan Angkasa Pura bekerjasama dengan regulator, dengan Kementerian Perhubungan. Yang kedua, Mas Bimo, adalah soal Selat Malaka. Lagi-lagi ini juga sering dibahas oleh Presiden. Selat Malaka harus kita ikut terlibat di situ untuk mengatur. Itu lalu lintas laut yang luar biasa. Lagi-lagi juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Kemudian yang ketiga adalah karena untuk Pak Teten, ini saya usul dan setiap rapat saya juga usul bahwa kementeriannya Pak Teten harus dinaikkan menjadi level B atau level syukur level A, sehingga ini punya direction langsung sampai ke bawah. Seperti Kemenak itu kan sampai ke bawah, sehingga tidak muncul masalah teman-teman tadi itu. Karena itu sekali lagi bahwa ini adalah faktor yang sangat krusial
sehingga kementerian ini harus dinaikkan levelnya. Berkali-kali saya usul itu, dan tinggal Pak Teten ngomong sama Presiden, nanti akan diteruskan di kantor Wapres, dan tim Wapres lah nanti yang akan menggodok itu semua. Kemudian yang terakhir adalah soal bank tanah, land bank. Ini banyak proyek perumahan dari BUMN kita, karya-karya itu sekarang sudah idle semua. Alangkah lebih baik kalau ini ada kerjasama dengan swasta, sehingga perumahan ini bisa kita jual meskipun masih di masa pandemi seperti ini. Saya kira itu, Mas Bimo, hal-hal mendasar untuk bangsa kita, terutama kedaulatan laut dan kedaulatan udara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kawan-kawan anggota Komisi 6 lewat juru bicara. Interupsi pimpinan. Selanjutnya. Pimpinan interupsi pimpinan. Dengan segala tidak ada hormat. interupsi Pak. Di sini aturannya tidak ada interupsi Pak. Pimpinan, saya mau bicara 1 menit Pak. Saya dengan segala hormat terhadap protokol kesehatan Pak. Artinya kalau tadi tidak dikasih kesempatan kepada yang lain bicara 1 menit, yang lain juga akan kebagian. Malah saya mempersilahkan. Tadi Pak Hendrik malah nggak bicara. Enggak, bukan kan. Saya udah minta dari tadi pimpinan. Sudah silakan bicara. Saya. Ya. Terlalu apanya aturan Pak? Nah, gimana maksudnya? Loh, kasih kesempatan. Bapak orang hukum, baca aturan itu. Saya ini teloran sama teman-teman. Iya, tapi kan tadi pimpinan sudah fleksibel. Saya minta fleksibilitas yang sama juga berlaku untuk anggota yang Nah ya, lain. sekarang bicara. Ya, terima kasih. Bapak Menteri dan kawan-kawan, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan memberikan pendalaman kawan-kawan. Mohon maaf Pak Hendrik, saya pikir Pak Hendrik sudah menarik diri, maka nggak saya kasih. Nggak apa-apa, silakan pimpinan. Ini cuma catatan untuk next time. Kami persilakan pada Pak Menteri Koperasi dan Pak Menteri BUMN untuk memberikan tanggapan dan responnya. Waktu dan tempatnya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas catatan, masukan yang sangat berharga. Insya Allah kami follow up bersama tim. Yang pertama, saya ingin mungkin menjawab dulu usulan terkait revisi atau RUU perkoperasian. Ini saya kira memang sama Ibu, penting. Nah, cuma sekarang mungkin statusnya kan carry over dari periode 2014-2019 ke periode 2019-2004 Ibu. Ralat Pak Menteri, tidak masuk carry over RUU koperasi itu Pak Menteri. Nah, catatan di kami carry over. Kalau misalnya enggak, berarti kan inisiatif harus dari kami ya. Nah, tidak termasuk carry over di tidak termasuk prolegnas itu. Baik, kalau gitu kami yang keliru kalau begitu. Nah, tapi begini, memang koperasi ini kami juga mendapatkan perintah dari Presiden untuk penguatan koperasi sebagai penyalur pembiayaan untuk usaha mikro. Terlebih pada saat pandemi ini, di mana banyak usaha mikro yang sulit mengakses misalnya KUR karena mereka sudah punya utang sebelumnya, ya, sehingga ini bisa jadi alternatif untuk memberikan akses pembiayaan kepada usaha mikro lewat koperasi. Kalau ke bank sudah sulit karena mereka masih punya utang lama, sudah masuk program restrukturisasi, untuk mendapat top up juga nggak mudah. Jadi koperasi. Nah, karena itu kami sudah kerjasama dengan mengkonsolidasi ke koperasi simpan pinjam, kredit union dan BMT, yang asosiasi BMT. Ini bisa jadi alternatif sebenarnya di tengah pandemi untuk menyalurkan pembiayaan. Selain program-program banpres ya, hibah, tapi juga akses kepada pembiayaan. Tahun ini kan ada 253 triliun KUR yang kita prioritaskan untuk UMKM dengan bunga 3% sampai akhir tahun. Nah, ini kalau nanti saya sudah banyak menerima keluhan dari kepala-kepala daerah di mana banyak usaha mikro tidak bisa mengambil ini karena sudah ada utang lama dan lain sebagainya. Nah, ini bisa lewat koperasi. Ya, bisa lewat koperasi. Ini kami juga mengusulkan dengan Kementerian Keuangan. Jadi mohon dukungan juga. Karena betul-betul usaha mikro sekarang butuh pembiayaan dan mereka juga betul-betul adalah penggerak ekonomi kita sekarang. Kalau yang gede boleh nunda investasi, nunda ekspansi bisnis. Kalau yang kecil ini karena langsung dengan perut keluarga, mereka tidak bisa diam, harus bergerak.
Nah, kita wajib mensupportnya, pembiayaan ini. Nah, ini jadi alternatif. Nah, untuk pengembangan koperasi, kami diprioritaskan untuk pengembangan koperasi di sektor pangan, ya sektor pangan, karena kita saya kira penting di sektor. Nah, sekaligus koperasi sebagai agregator, off-taker, sehingga ada kepastian harga, kepastian pasar, sehingga pembiayaan dari perbankan mau masuk ke on-farm. Sekarang ini di pembiayaan untuk sektor produksi di sektor pangan itu rendah sekali perbankan itu, kurang dari 20%. Pak Presiden sudah minta bahwa ini harus diperbesar. Nah, solusinya saya kira koperasi. Nah, ini yang kami konsolidasi, koperasi di sektor pangan, Pak. Saya kira seperti di Aceh, di Baburayan itu juga eksperimentasi kami untuk bagaimana koperasi bisa mengatasi produk-produk pangan yang tidak terserap oleh pasar ketika permintaan dunia turun. Jadi koperasi yang menyerap dan koperasi yang berhubungan dengan buyer. Dan rata-rata kan bayarnya mundur. Nah, kalau mundur kan kalau rakyatnya, petaninya nggak kuat lah modalnya. Jadi biar koperasi. Nah, LPDB pun sudah mengarah ke sistem pembiayaan seperti itu untuk mendukung koperasi pangan supaya bisa membeli tunai kepada petani, kepada peternak. Nah, dari koperasi ke buyer mundur juga tidak masalah. Itu bisa menjadi solusi dari sistem pembiayaan terintegrasi dengan pembiayaan di bank. Nah, kedua soal BPUM. Meskipun tadi banyak catatan dari Bapak Ibu sekalian. Izin, kurang satu lagi jawaban Pak Menteri atas pertanyaan saya tadi mengenai lembaga jaminan, lembaga penjamin simpan pinjam itu. Nah, ini nanti yang diusulan revisi undang-undang, Ibu. Kami kan waktu itu sudah diusulkan di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi disepakati oleh semua, diminta dimasukkan di Undang-Undang Teknis, Ibu. Jadi ini memang revisi Undang-Undang Koperasi itu ada keperluan untuk LPS itu. Mungkin itu, Ibu. Yang kedua yang BPUM. BPUM memang meskipun masih ada catatan-catatan yang saya kira ada benarnya, catatan dari Bapak Ibu sekalian, tapi ini program kalau kita bandingkan dengan program lama yang sejenis, ini paling cepat, Pak. Ini kami juga lancar, dari bank penyalur juga lebih enak menyalurkan ini karena datanya jauh lebih terkonsolidasi. Nah, memang dan sebenarnya kepala dinas juga tidak terlalu politis lah kalau menurut saya, catatan kami ya di lapangan. Dan dari 120.290 yang diusulkan dari dari 195 usaha mikro binaan Komisi 6 itu memang baru 60,49% yang di SK-kan. Jadi sebenarnya masih ada, jadi tinggal sedikit lagi ya saya kira. Jadi sudah disampaikan ke Kemenkop lewat dinas itu udah 120.000. Jadi masih ada sisa sekitar yang belum di SK-kan 73.000. Jadi insya Allah saya kira kalau ini kita koordinasikan kembali baik dengan kepala dinas, nanti kita juga bisa panggil, insya Allah bisa terrealisasi. Ya, jadi nanti mungkin dibahas secara khusus saja, Pak Bima. Ya, untuk menjawab karena sebagian bisa menanyakan itu, apa hal yang terkait dengan evaluasi itu, 1-2 hal yang mungkin Pak Menteri bisa sampaikan? Ya, yang pertama kan menurut saya sih validasi data. Tuh. Yang kedua memang ada. Tetap divalidasi terus ya? Ya, validasi data. Yang memang kedua, ada, diakui ada beberapa yang. Ada. Selalu aja misalnya tadi yang sampaikan Bu Eli ada perbedaan data yang. Tapi nanti kami kan nanti akan mengeluarkan SK, Pak. SK penyaluran. Itu nanti itu kalau ada perbedaan di tingkat pelaksanaan misalnya di bank dengan. Pak Menteri, dari yang disampaikan Pak Nasim, kalau overlapping ya terima BBKM, ya terima KUR, yang terima ini tadi gimana? Kalau ini memang dari awal karena data tunggal itu belum ada, harus diakui. Ya, belum ada. Terjadi juga, Pak ya? Terjadi, karena itu di BPUM kan hanya satu aja syaratnya, tidak boleh menerima kredit dari bank. Belum pernah menerima dari kredit bank. Tapi kemungkinan menerima Keluarga Harapan juga mungkin. Mungkin. Dan itu dipahami karena ini dibahas di Komite PEN, Pak. Oke. Jadi dibahas. Nah, jadi ini saya kira izin pimpinan,
Pak Menteri, tadi belum dibahas yang kalau perbedaan data di bank dengan itu gimana? Nanti kan di kami Bu ini ya, di pusat Bu. Ya, nanti kami akan panggil dengan itu. Jadi insya Allah lah nanti kalau ada kami kasih aja datanya, kita akan konsolidasi Bu. Nah terkait dengan temuan BPK, nah ini kan kami sudah memang harus diakui pertama belum ada data tunggal UMKM. Nah waktu pendataan dan penyaluran juga kami terbatas karena BPUMS selain memperkuat modal kerja usaha mikro juga dalam bersamaan kan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, ya daya beli lah. Jadi kami juga diminta cepat. Nah memang temuan BPK untuk laporan keuangan 2020 saya kira kami sudah tindak lanjuti ya. Jadi ada sekitar 400 ribuan penerima tidak sesuai dengan kriteria. Misalnya ada ASN, TNI, Polri yang masih menerima gitu. Nah ini ada usaha kecil terdaftarnya di OSS usaha besar, usaha menengah gitu, ya kan? Tapi kenyataannya usaha mikro gitu. Jadi itu temuan-temuan seperti itu. Yaitu misalnya terus NIK, perbedaan NIK, nama beda. Nah, tapi setelah bahkan yang meninggal juga nerima, padahal sebelum meninggal kan sistem kami sudah harus menandatangani dulu oleh pihak bank. Memang tidak meninggal, ternyata ada orangnya. Jadi kita udah lihat ke lapangan bersama-sama BPK, karena itu kami bisa klarifikasi itu semua. Ya, jadi temuan BPK juga sudah kami tindak lanjuti per Maret 2021 dan tindak lanjut Kemenkop juga sudah dilakukan pengujian oleh tim BPK dan dapat diterima sehingga kami dapat WTP Pak. Itu. Jadi ini udah clear. Nah, cuma waktu itu kan temuan awal BPK udah beredar kemana-mana, orang merespon itu padahal bukan yang sudah diselesaikan. Jadi misalnya yang tadi TNI, Polri yang belum tidak berhak menerima sudah kami kembalikan ke negara. Pak Menteri jelas sedikit. Untuk 2022 BPUM ini dilanjutkan tidak Pak? Karena di sini kan belum dimasukkan. Belum Pak, karena ini biar proposal untuk ini nanti dibahas dengan Komite PEN, membahas kemudian Pak. Jadi bukan di reguler. Jadi biasanya di Komite PEN. Nah, mudah-mudahan kan situasi COVID bisa segera baik sehingga tahun depan tidak membutuhkan ini. Yang diperlukan sebenarnya sekarang itu bagaimana akses pembiayaan untuk UMKM. Nah, saat ini kan untuk kredit perbankan untuk UMKM itu kan masih di bawah 20%. Tapi alhamdulillah ini sudah dibahas bersama dan Pak Presiden setuju secara gradual sampai 2024 itu harus di atas 30%. Oke. Dan KUR juga diperbesar. Bukan hanya sampai 500 juta, bisa sampai 20 miliar untuk KUR khusus. Jadi 20 miliar itu bisa jadi seed capital nanti. Supaya program UMKM naik kelas itu bisa didukung oleh sistem pembiayaan. Ya. Nah ini yang saya kira mohon, sekarang masih digarap di Menko Ekonomi mengenai KUR khusus ini. Jadi ini kami juga sedang menyiapkan perpres kewirausahaan untuk menyiapkan wirausaha yang berkelas lah. Ya supaya wirausahawan kita nambah. Sekarang ini baru 3,47%, sementara untuk menjadi negara maju kan minimum 4%. Nah dengan target model pendekatan kewirausahaan. Izin pimpinan sebelah kanan. Saya belum nangkep Pak Menteri nyuwun sewu. Maksudnya berkelas tuh berkelas gimana Pak ya? Ukurannya apa ukurannya itu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya mungkin begini, jumlah UMKM ada 64 juta. Tapi kan tidak produktif. Yang sementara kita yang masuk dalam kategori wirausaha itu baru 3,47% dari 65 juta gitu. Nah sekarang dengan program kewirausahaan kita dengan didukung dengan pembiayaan tadi yang KUR misalnya bisa sampai 20 miliar, itu kita bisa melahirkan UMKM masa depan kita yang punya kapasitas produksi dan
produk yang punya daya saing, baik di pasar lokal maupun global. Nah ini kita harus mencetak usaha-usaha baru, baik dari yang existing sekarang maupun dari usaha-usaha anak-anak muda yang berlatar belakang pendidikan yang lebih baik. Nah kira-kira begitu. Nah ini saya kira mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk BPUM saya kira besok kita akan lanjutkan kembali mengenai hal yang terkait dengan kepastian penerimanya, yang tadi Pak Menteri akui juga ada beberapa hal yang perlu hasil evaluasinya dan menyangkut uang yang begitu besar Pak, karena kan 6T. Yang ketiga rakyat memang membutuhkan itu. Saya kira itu. Saya kira selebihnya nanti kita sedikit aja, Pak Menteri. Pimpinan. Kita ini kan baru meratifikasi 2 hari yang lalu perjanjian dagang elektronik ASEAN. Ya Pak Menteri ya. Di situ juga disinggung mengenai UMKM. Enggak, ini penting Pak Menteri. Apa koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi ini dengan perdagangan di dalam hal ini? Karena perjanjian perdagangan elektronik ASEAN ini, kalau kita tidak mampu memanfaatkan perjanjian ini sebaik-baiknya, UMKM kita akan menjadi pangsa pasar, tidak sebagai pelaku Pak Menteri. Jadi dengan diberlakukannya perjanjian ratifikasi ini, itu harus ada kiat-kiat yang dilakukan oleh Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan di dalam hal ini Pak Menteri. Itu usulan saya Pak. Terima kasih. Sebagai masukan aja Pak. Berikutnya mungkin data tunggal ya. Kalau tadi BPUM nanti kita selesaikan Pak. Ya. Data tunggal memang diperlukan dan kita sedang merencanakan bersama BPS juga, karena ini harus by name by address. Ya. Nanti terintegrasi antara daerah, antar kementerian juga seperti itu. Izin pimpinan. Izin pimpinan. Izin pimpinan. Mending lanjutin barusan. Biar selesai dulu dah, jangan diinterupsi terus. Enggak, sudah selesai itu barusan. Saya takut meloncat lagi. Enggak, masalah ini apa data tunggal. Iya. Pak Menteri, data tunggal itu berarti ada kerjasama dengan BPS berarti ya, positif ya? Iya. Ya kan, jangan sampai nanti kan data BPS nanti berubah lagi, berbeda lagi dengan data-data Kementerian BUMN, Industri ya. Jadi itu konkretkan betul dengan data BPS dan sistem regulasinya bagaimana itu Pak Menteri, nanti perlu dikasih penjelasan tertulis ya. Kalau bisa mengirimkan apa itu namanya tadi? Tim itu kalau bisa tim sensus itu per desa ya Pak ya, ke desa ya Pak ya. Jangan tim sensus kabupaten ya, ingat ya. Kami kan tahu Pak ya, kami kan orang wakil rakyat. Ya, jadi tim itu sampai ke desa. Dulu, Pak. Iya, harus ke desa, jangan kabupaten Pak. Kalau kabupaten itu nanti ngomongnya sedikit sekian cuma gitu aja. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Kami sudah ada pembicaraan dengan BPS mengenai metodologinya. Kami sangat butuh data by name by address. Ya, supaya nanti ini program bisa digunakan untuk pembinaan, untuk program-program yang lain dan lain sebagainya. Dan update Pak ya itu ya Pak ya? Otomatis update ya? Itu per tahun, per bulan atau apa update untuk perubahannya Pak? Ya, itu yang kami bicarakan dengan BPS. Kalau bisa minimal per tahun Pak ya? Karena yang mati banyak terima PKH, banyak terima bansos sampai sekarang yang mati banyak Pak. Iya kan? Baik. Oke. Nah secara keseluruhan soal pelatihan-pelatihan kami memang... Pak Bimo, interupsi dulu Pak Bimo, sedikit. Saya mendalami... Gimana ya, saya ini mau keras, dikira nanti otoriter. Gak apa-apa, aspiratif. Tapi kalau ini kayak gini, sudah jam 5 lebih. Ya. Perpanjang aja Pak. Terus mau selesai jam berapa? Perpanjang aja. Bisa. Saya yang ini aja. Informatif aja ya. Atau gini, boleh usul nggak Mas? Kalau masih panjang urusan Menteri Koperasi, saya udah Menteri sampaikan. BUMN silahkan duluan itu loh. Kita lanjut sama Menteri Koperasi. Kalau mau diperpanjang, supaya clear nih. Kasihan juga orang nunggu. Ya, saya ingin mendalami data tunggal Pak Bimo. Kalau mau dilanjutkan besok nggak apa-apa. Data tunggal 1 menit. Ya, 1 menit ya. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi Pak Menteri, bahwa momentumnya tidak tepat. Apalagi kan BPS sebagai satu-satunya institusi yang bisa mengeluarkan data. Kenapa kemudian tidak diambil alih oleh BPS, kemudian datanya baru diserahkan kepada Kementerian UMKM. Jadi tidak tepat lah ya. Kita sedang membutuhkan anggaran untuk rakyat secara langsung, ini malah dipergunakan untuk data tunggal ini. Momentumnya nggak tepat gitu. Terima kasih. Ya, sebagai informasi saja. Silakan. Saya lanjutkan, tapi catatan itu... Catatan. Ya. Saya kira yang ketiga mungkin yang ingin saya sampaikan, kita lagi mengubah sistem pelatihan pengembangan untuk UMKM. Jadi dari pendekatan birokrasi ke pendekatan profesional.
Jadi nanti kita akan sesuai dengan Perpres kewirausahaan, nanti pendekatan dengan inkubasi, swasta, kampus, ini yang akan kita udah lihat gagal lah pelatihan-pelatihan hanya sepintas, apalagi yang hanya 19 juta gitu. Jadi kita harus betul-betul pendekatan inkubasi. Jadi, izin Pak, yang 2019-2020 Pak Nasim terlalu banyak ngomong Pak, nanti dulu Pak, diam dulu Pak, silakan Pak. Nanti detailnya Pak Nasim kita akan kirim ya, secara tertulis. Tapi kira-kira hanya gambaran besarnya aja dulu, sesuai dengan aspirasi. Saya kira kami kalau koordinasi dengan BUMN kami sudah banyak sekali, ya banyak sekali. Sebentar lagi kita akan melaunching juga. Nah, digitalisasi begini Bapak-Bapak, target kita kan 30 juta, saat 30 juta UMKM di 2024 terhubung dengan ekosistem digital. Saat ini sekitar 22% sudah terhubung. Ya, ini kemajuan pesat selama 1,5 tahun naik sekitar 6 juta ya UMKM. Jadi selama 10 tahun sebelumnya hanya 8 juta. Nah, tapi sebagian besar usaha mikro itu tidak bisa jualan di online. Ya, karena kapasitas produksi mereka terbatas. Kedua juga SDM. Nah, banyak dari mereka itu jualannya di medsos. Ya, di IG, di WhatsApp group dan lain sebagainya. Nah, tapi ini tidak didukung dengan sistem logistik. Ya, karena itu meskipun ramai di medsos, tapi belinya di online biasanya. Nah, ini kami sedang siapkan satu fulfillment center, Semesco dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan logistik untuk supaya ada biaya yang murah. Ya, sekarang kami sudah siapkan untuk Jawa dan Sumatera. Nah, ini saya kira penting untuk mendukung digitalisasi yang kebanyakan tuh usaha mikro. Jadi target kita saya kira kami kerjasama dengan juga e-commerce, termasuk juga pentingnya platform-platform digital di daerah. Karena yang usaha mikro kebanyakan itu kapasitasnya sedikit. Kalau jualan misalnya tingkat nasional nggak kuat mereka, nggak bisa bertahan lama. Tapi bisa dibikin dalam platform-platform digital di tingkat lokal. Nah, itu yang kita harus siapkan. Kalau kita ingin dorong digitalisasi, memberikan akses kepada usaha-usaha mikro, agar dapat bisa berjualan di market digital. Saya setuju market kita tuh sangat besar, karena itu kita perlu lindungi produk-produk UMKM di market digital kita. Kami sudah menegur Shopee dan Lazada. Pimpinan, izin dikit pimpinan. Tadi saya nggak nangkep sedikit aja. Maksudnya kalau jualan online nggak bisa bertahan itu gimana Pak Menteri? Bingung ini saya. Jadi kami kan banyak melakukan pelatihan bersama e-commerce. Ya, sudah dilatih, sudah onboarding, tapi tidak bisa lanjut. Karena kapasitas produksi mereka sedikit, Pak. Begitu ada permintaan banyak, tidak direspon cepat, udah ditinggalin kan. Begitu. Gitu. Jadi harus dibikin platform yang lebih kecil. Nah, ini kita harus bicara tingkat daerah, tingkat itu. Nah, untuk perlindungan terhadap penyerbuan produk-produk impor di market digital kita sudah koordinasi dengan beberapa cross border e-commerce seperti Shopee dan Lazada. Kami sekarang Shopee sudah setuju untuk tidak menjual pakaian muslim dan turunannya. Ya, ini sangat besar, ya, sangat besar. Begitu juga dengan Lazada. Ya. Nah, peraturan perdagangan dengan sistem elektronik sedang diperbaharui bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Menkominfo atas perintah Presiden. Ini akan diselesaikan. Kita tidak anti pasar bebas, tapi kita perlu melindungi UMKM kita. Dan saya kira kita nggak usah takut. Market kita besar, 270 juta. E-commerce cross border juga berkepentingan di sini. Ya, saya panggil dua itu aja mau mereka, karena saya hitung kita juga masih banyak produk kebutuhan barang yang belum bisa kita produksi dan mereka juga banyak kan, gitu. Jadi saya bilang sesuai arahan Presiden, kalau kita udah bisa produk sendiri nggak usah impor dan bisa dibicarakan alhamdulillah dengan mereka. Nah, saya kira
hal-hal seperti ini saya kira penting kita lakukan untuk melindungi UMKM kita. Nah, selebihnya mungkin nanti saya sampaikan tertulis ya, karena ini banyak sekali yang ingin yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tertulis dan kemungkinan kita akan minta satu kali lagi rapat, Pak, karena banyak hal tadi teman-teman masih ingin menyampaikan terkait dengan beberapa program, terutama recovery pandemi untuk UMKM dan koperasi. Yang saya kira itu adalah program yang sangat penting dan ditunggu. Setiap besaran uang yang kita ketok secara politik itu antara cost ratio dan benefit ratio itu harus terukur. Saya kira masalah yang teman-teman tanyakan kan di situ, Pak. Seperti target BPUM ini apakah juga tercapai? Saya kira itu nanti kita akan minta waktu secara khusus untuk mendalami masalah berkaitan UKM dan koperasi yang tentunya sangat terkait dengan recovery ekonomi. Selanjutnya kami silakan Pak Menteri BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya coba menjawab satu persatu. Nanti kalau ada beberapa yang perlu dijawab tertulis kami akan layangkan. Tentu tadi sudah disampaikan, sepertinya kan kita sepakati dengan kondisi COVID seperti ini memang UMKM sangat terdampak. Karena itu concern daripada pimpinan Komisi 6 dan para anggota Komisi 6 tentu amanahnya kita jaga untuk malah UMKM ini. Seperti yang tadi disampaikan Pak Teten, kita juga sudah koordinasi di beberapa kegiatan UMKM. Seperti salah satunya ketika kita memastikan bahwa pengadaan antara BUMN itu kita stop atau kita kurangin. Karena kalau tidak memang kan menjadi proses yang sangat tidak terbuka. Sedangkan tentu di era transparansi ini kita berharap bahwa pengadaan UMKM yang ada di BUMN itu bisa terlaksana secara transparan. Karena itu kita meluncurkan yang namanya Padi UMKM. Saya waktu itu sudah lapor ke Pak Teten di pertengahan tahun kemarin, di mana Padi UMKM itu sekarang sudah meliputi, masih kecil, tapi sudah bisa bekerja sama dengan 9.600 UMKM, di mana terjadi 130.000 transaksi dengan nilai transaksi dari yang 20 juta sampai 400 juta. Nah, hal ini sudah berjalan dan bahkan kita melibatkan daripada tim koperasi untuk menjadi kurasi juga mengecek daripada apakah ini benar-benar UMKM. Lalu kita sinergikan juga dengan Kementerian Investasi agar UMKM yang terdaftar di Padi UMKM ini harus terregister di OSS yang kemarin sudah diluncurkan. Dan alhamdulillah saya lihat sih transaksinya cukup besar. Ini di awal tahun kemarin itu 800 miliaran, tapi terakhir saya lihat di kumulatif sampai Agustus ini bisa angkanya 10,4 triliun. Itu sudah saya rasa yang luar biasa. Terlepas dari itu juga terima kasih dari dukungan Komisi 6 ketika penggabungan ultramikro, di mana ultramikro itu bisa menjadi solusi untuk mendukung UMKM dan juga bagaimana memastikan UMKM atau ultramikro juga mendapat pendanaan yang lebih murah daripada yang sebelumnya. Nah, karena itu insya Allah di bulan November ini juga yang namanya Mekar itu bisa dapat cicilan lebih murah. Tentu angkanya saya tidak bisa terbuka secara detail, nanti kita bisa sampaikan. Dan kalau kita lihat perkembangan Mekar ini luar biasa. Kalau kemarin di 3 tahun pertama Mekar itu mencapai angka 5,6 juta, tetapi 1,5 tahun terakhir karena tentu dorongan dari Komisi 6 dan kerjasama dengan KL dan kementerian lain, sekarang dalam 1,5 tahun kita sudah bisa menambah yang namanya Mekar menjadi 5,2 juta. Nah, ini jadi totalnya 10,8 juta, artinya lebih besar dari Grameen Bank yaitu 9,1 juta. Dan ini juga bagian yang ditekankan oleh Komisi 6 kepada kami, jangan sekedar melihat bagaimana
penambahan daripada program-program yang ada di BUMN ini juga bisa membuka lapangan kerja. Dan itu bisa dicek sendiri oleh para wakil rakyat dan pimpinan, karena di tempat dapilnya masing-masing itu pasti ada mekar. Dan mekar-mekar ini saya rasa potensi yang luar biasa yang kita bisa tingkatkan sampai 20 juta ke depannya. Karena kalau kita lihat dari pembukaan tenaga kerja sendiri, kalau satu ibu-ibu itu mempekerjakan satu pegawai, berarti sekarang kan bersama Komisi 6 dan kami juga Kementerian BUMN sudah membuka tambahan 5,2 tenaga kerja baru. Nah ini yang saya ingin apresiasi dari kerjasama daripada kami. Dan tentu banyak program-program UMKM lagi yang akan kita luncurkan secara bersama-sama, dan tentu kerjasama dengan Komisi 6 bisa terus ditingkatkan. Untuk kerjasama dengan antara BUMN sendiri, nanti saya akan menjadi catatan apakah yang tadi disampaikan bagaimana antara Pertamina dengan saudaranya mengenai transportasi daripada logistik BBM, ataupun kerjasama yang bisa memaksimalkan kereta api dengan juga Pelindo, dan atau kerjasama lainnya di antara BUMN sendiri, pasti kita akan perhatikan, kita akan tingkatkan, dan kita pastikan juga transparansi. Tetapi tentu yang kita jaga jangan seperti kembali seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka menggurita sendiri. Nah ini yang kita harus jaga. Karena tentu komitmen awal bersama-sama kita di sini kan kita sepakat kita ingin membangun ekosistem yang sehat antara BUMN, BUMD, swasta, pengusaha daerah dan lain-lainnya. Nah, apalagi ini yang kita jaga, dan tentu beberapa yang tadi sebagai catatan juga untuk BUMN sendiri yang misalnya tadi bekerja sama dengan swasta, itu perlu transparan, kita dukung. Karena memang salah satunya inisiasi yang kita akan luncurkan insya Allah tahun depan itu, kita akan memapping kerjasama BUMN dengan swasta mana yang punya nilai impact kepada BUMN-nya sendiri ataupun dengan lingkungannya. Nah itu kita sedang petakan sekarang. Kasih waktu kami untuk memetakan ini, dan kita sudah membentuk timnya untuk melakukan ini. Berapa lama itu Pak Menteri? Pemetaannya itu berapa lama kira? Kita kemarin di rapat inisiasi ini baru 2-3 minggu yang lalu. Itu nanti ditangani oleh staf ahli kami, yaitu Ibu Loto, yang memang menangani keuangan dengan UMKM. Nanti itu ditangani Bu Loto. Memang rencananya tahun depan kita akan coba luncurkan supaya mapping kerjasama ini bisa juga terbuka dan transparan, dan tadi kita bisa menilai juga kerjasama yang mana yang memang baik dan secara terbuka. Ini pun memang turunan yang kita sudah sampaikan sebelumnya, bagaimana juga audit daripada BUMN sendiri kan sekarang kita sudah istilahnya shortlist. Jadi kita tidak bekerja sama dengan semua auditor, tetapi auditor-auditor yang mempunyai track record yang baik. Yang disampaikan oleh Pak Daeng, Pak Amin menjadi concern, karena itu yang kita tidak mau bahwa BUMN ini semua melakukan tadi pembukuan yang di make up atau pembukuan yang sengaja ditutup-tutupi sekedar hanya bagian keinginan dari para pimpinan di BUMN sendiri yang hanya mengejar daripada bonus dan tantim, tapi melihat tidak impact daripada rencana kerja secara panjang. Nah karena itu klasterisasi yang kita lakukan itu sendiri memang menjadi sebuah penilaian KPI kami sendiri. Memang tadi ada catatan juga mengenai bagaimana kondisi daripada beberapa BUMN yang mengembangkan usahanya di luar dengan sesuai dengan klasterisasi. Jujur ada 1-2 BUMN yang memang kita sedang dalami. Salah satunya memang kalau di pembicaraan internal kami, karena kita punya rapi mingguan mengenai tadi Icon Plus dengan Telkom. Nah ini kita lakukan. Karena tentu selama ini kenapa dulu kita paparkan sejak awal ketika kita konsolidasikan antara BUMN yang mempunyai hotel. Nah itu kita konsolidasikan. Kalau kita lihat juga bagaimana dengan rumah sakit kita konsolidasikan.
Nah memang ini tidak lain tadi supaya lebih efektif, lebih sinkron. Nah saya rasa ini nanti menjadi catatan di bagian di kerjasama itu. Untuk yang catatan mengenai audit BPK, terlepas dari WTP, memang ada beberapa catatan yang kita sudah sepakati kita tindak lanjuti. Nanti mungkin secara detail kita juga paparan apa-apa catatan dari BPK mengenai hal-hal yang tadi disampaikan. Untuk yang lainnya mengenai permintaan UMKM yang belum dibayar, nanti saya infokan lagi. Nanti rencana Pak Amin akan mengasih list. Dari Pak Andre sendiri mengenai pensiunan, nanti coba Pak Carlo dipanggil aja langsung direksi daripada Semennya, mungkin hari Kamis ini atau Jumat, supaya kita bisa tindak lanjuti. Tetapi memang dukungan untuk Komisi 6 mengenai RUU BUMN ini sangat penting. Karena kalau kita lihat beberapa isu yang diangkat oleh Komisi 6 sendiri tidak lain bagaimana penjabaran kementerian ini bisa berdiri tegak, tetapi bukan berarti tadi tidak bekerja sama dengan kementerian lain. Tapi memang kita perlu hak-hak kita diperkuat. Contoh, misalnya saja mengenai korporasi itu sendiri. Tadi disampaikan Komisi 6 sudah bertemu PPA dan Reksa yang sudah bisa memaparkan mana yang harus ditutup, mana harus yang di restrukturisasi, itu sangat transparan. Dan ini yang kita harapkan sendiri, ini harus terjadi percepatan. Karena beberapa daripada perusahaan BUMN sendiri kan sebenarnya sudah mati suri dari tahun 2008. Dan alhamdulillah terlepas dari keterbatasan penugasan itu, kami kemarin sudah menyelesaikan juga yang ikhlas mengenai kompensasi daripada karyawannya. Kita lakukan itu semua. Nah, tapi kalau ini bisa dipercepat, ini kan eranya era pasar bebas, era korporasi, era digitalisasi. Jadi kalau keputusan itu lebih cepat, saya rasa lebih bagus. Apapun yang disampaikan juga misalnya overlapping daripada tadi yang namanya konflik daripada seperti kemiripan perusahaan itu satu dan lainnya. Dan saya rasa PPA dan Reksa juga sudah memaparkan bagaimana yang BUMN karya-karya itu sudah diklasifikasikan tugas-tugasnya. Seperti juga bagaimana kita mengklasifikasikan di Surveyor dan Sukovindo. Sekarang kita rapikan Sukovindo yang memang kalau tidak salah Sukovindo yang terakhir ya. Sukovindo memang fokus kepada tambang, yang Surveyor Indonesia itu untuk fokus kepada TKDN. Jadi ini jelas. Jangan nanti antara satu BUMN dan BUMN-nya lagi nanti malah beda kebijakan. Nah, ini yang kita lakukan juga. Dan tentu sebagai catatan juga kami akan perhatikan restrukturisasi PTPN. Ya memang terlepas dari tadi peningkatan daripada nilai komoditas yang naik, tetapi ini memang menjadi bagian yang diharuskan pada saat ini restrukturisasi PTPN, Krakatau Steel ketika direstrukturisasi mereka kan punya ada jalan yang harus dilakukan satu dan lainnya. Contoh saja di PTPN. PTPN itu dengan hasil restrukturisasinya mewajibkan bagaimana mereka mengkonsolidasikan sawit grupnya atau mengkonsolidasikan sugar grupnya, mengkonsolidasikan kopinya dan tehnya. Ini agar tadi secara transparan bank yang merestrukturisasi bisa melihat cash flow atau pembayaran hutang yang sudah direstrukturisasi yang nilainya luar biasa besar 43 triliun itu. Nah, hal-hal yang lain yang mungkin pada kesempatan ini saya coba jawab juga mengenai kompor. Ya, mengenai kompor ini sebenarnya kan ada inisiasi mengenai gasification batubara itu sendiri sebagai turunan. Ya, kita tahu dengan roadmap PLN di tahun 2060 ini sudah harus zero emission, di mana kalau kita lihat jadi percepatan daripada PLN 19 tahun pertama itu harus mengkonvert 21 giga untuk menjadi renewable energy dan 15 tahun berikutnya harus 29 giga untuk renewable energy. Ya memang mau tidak mau hal ini harus terjadi. Nah tentu concern yang kami ya tadi sama sepakat dengan Komisi 6 untuk para UMKM sendiri, karena itu kita coba memberikan solusi yang namanya DME,
gasification batu bara DME yang nanti dicampur dengan LPG-nya sendiri. Jadi supaya ada balance antara import dan tentu gas yang ada yang kita bisa turunkan daripada batu bara itu. Kita coba lakukan itu. Dan ini sendiri saya rasa kemarin sudah rapat di Kementerian SDM. Salah satunya turunan tidak hanya gasifikasi daripada DME juga nanti ke metanol itu sendiri sebagai campuran untuk gasoline. Nah, hal-hal ini yang saya rasa kita punya waktu untuk bersama-sama daripada Komisi 6 dan kita untuk mentransformasi hal-hal yang ini supaya tadi kita bisa membalance import dan tentu produksi yang kita bisa lakukan di dalam negeri. Mungkin yang lainnya kalau berkenan pimpinan saya akan coba jawab. Yang Kek Arun saya rasa nanti saya cek juga Pak Rafli. Ya, bagaimana Pertamina dan pelabuhan dan tentu catatan-catatan lainnya bila diizinkan oleh pimpinan saya menjawab secara tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingin tambahkan sedikit, sebenarnya ada kerjasama kami dengan BUMN yang sangat strategis. Ya. Kerjasama UMKM menjadi koperasi, menjadi rantai pasok BUMN untuk PLN ada 8 atau namanya. Ya, jadi ini akan sangat bagus untuk membangun UMKM rantai pasok, Pak. Jadi itu. Biasanya pimpinan, biasanya itu kooperasi karyawan biasanya jadi pemasoknya, Pak. Mudah-mudahan bukan kooperasi karyawannya yang menjadi. Selama ini begitu, Pak Erik. Biar tahu, Pak Erik. Terima kasih, Saudara Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri BUMN Republik Indonesia yang telah menyampaikan respon jawaban pertanyaan dari kawan-kawan anggota Komisi 6 dan kita akan menyampaikan draft kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Kawan-kawan perlu kami sampaikan untuk draft kesimpulan rapat hari ini memang lebih hal yang terkait dengan laporan keuangan pusat tahun 2020 dan proyeksi tahun anggaran 2022. Rapat hari ini mohon bisa ditampilkan draft kesimpulan rapat kerja. Yang pertama kita pisahkan dulu Kementerian Koperasi dan UKM. Yang pertama Komisi 6 DPR RI mengapresiasi Kementerian dan UKM atas capaian opini wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM selama berturut-turut di tahun 2015 sampai dengan 2020. Kedua, Komisi mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM dalam penyerapan realisasi anggaran Kementerian Koperasi 61.324.363 rupiah. Ini ada kelebihan ini. Oh tepat, ya betul. Ya, asesmen dan alokasi dari alokasi 16 triliun 116 miliar 513 juta. Punya pen juga di situ kan. Coba yang dimaksud oleh Pak Irman turunkan lagi, naik lagi. Ya, 2. Bukan antara yang pen dengan yang reguler. Berapa yang reguler diserap, berapa yang BPUM itu terserap gitu loh Pak. Yang pen itu. Karena itu kan crash program di APBN KL
KL disahkan baru itu muncul gitu anggaran itu. Oke, dua. Itu ya, saya saran ya. Kesimpulan ketiga, Komisi 6 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM (34-MK-02-2021) dan nomor 516-M.PPN-D.01 Rp141.784.886.000. Manajemen Rp170.430.000. B sebesar Rp44.046.000. Pak Sesmen. Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan usulan perubahan pagu per program anggaran tadi ya. Kementerian Koperasi UKM tahun 2022 sesuai surat Sekretaris Menteri Koperasi UKM nomor B 489 garing KU anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pembangunan Kementerian Penas sebesar 141.484.886.000 yang terdiri dari DP2 Rp796.900.000. B. Prokewirausahaan Rp1.353.987.984.000. Nomor 4 dengan nomor ya. Enggak, kok bisa ini kan sama angka. Empat usulan, Pak. Usulan perubahan. Yang 3 yang sudah ditetapkan berdasarkan surat Menteri Keuangan. Usulan ya dan penetapan. Oke. Nah 4 itu kan tadi udah. Iya. 387 Pak. Makasih. Tapi saya kira harus ada catatan juga. Tadi Pak mengatakan bahwa termasuk untuk data tunggal itu menjadi catatan-catatan. Itu. Oke. Program kewirausahaan sudah ya. Program kewirausahaan UMKM dan koperasi sebesar Rp1.087.984.000. Komisi 6 DPR RI Menteri Koperasi UMKM
Menteri Koperasi UKM. Usaha tahun anggaran 2000 2 juta